Menurut laporan, Putri Shen Group yang tertukar, Shen Crow, akhirnya menemukan keluarga kandungnya. Putri keluarga Shen yang tumbuh di keluarga biasa ini, akhirnya mendapatkan kembali identitasnya, dan kembali ke sisi orang tuanya. Sedangkan putri palsu yang telah mengambil posisinya. Carol adalah putri kandung dari keluarga Shen. Maka nona besar dari keluarga Shen itu pasti adalah adik kandung kita. Kalau begitu, ayo cepat kita jemput adik kita pulang. Jangan terburu-buru. Karena Crow sudah kembali ke keluarga Shen, dia pasti akan memberitahunya bahwa keluarga kita tidak punya uang. Jika dia ingin kembali, dia pasti akan kembali. Kita tetap seperti sebelumnya saja, sembunyikan identitas kita. Dasar pencuri, beraninya kamu mencuri hidupku selama 20 tahun? Sin, kamu bukan putri kandung kami. Crow lah yang asli. Untuk apa papa bicara banyak padanya? Kamu, kemasi barang-barangmu, dan pergi dari sini sekarang juga. Ternyata setelah menemukan putri kandung, kalian bisa membuangku tanpa ragu sedikit pun. Pelayan, antar Sin ke keluarga Lin. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Pertukaran hidup selama 20 tahun, kamu sudah menikmati segala kemewahan. Sekarang kamu harus menggunakan pernikahan keluarga Ji untuk menebusnya padaku. Tuan Muda Ji, penyelamat nyawa Anda sudah ditemukan. Di mana? Dia adalah nona dari keluarga Shen. Besok kita akan berkunjung ke keluarga Shen. Baik, Tuan. Kita akan segera bertemu. Entah apakah kamu masih mengingatku. Ternyata orang tua kandungku tinggal di sini. Halo, aku adalah Shen. Lin Yusin. Kamu adalah anak yang tertukar dari keluarga Shen itu? Iya, Putri kita sudah kembali? Benarkah? Kalau begitu cepat suruh dia masuk. Jangan terburu-buru dulu. Apa kamu sudah melupakan Crow? Kita sudah membesarkannya selama bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya, begitu dia mendengar orang tua kandungnya punya sedikit uang, dia langsung pergi mengikuti mereka dan berkata kasar kepada kita. Aku rasa demi mencegah hal yang sama seperti Kero, lebih baik jangan biarkan dia tahu dulu bahwa keluarga Lin adalah orang terkaya di Beijing. Kalau begitu, mari kita lakukan itu. Yuxin, cepat masuk. Xin, apakah keluarga Shen memperlakukanmu dengan baik selama ini? Ini salah ibu, karena tidak pernah menyadari kebenarannya. masa lalu sudah tidak penting lagi. Sekarang, aku hanyalah anak dari keluarga Lin. Kamu juga bisa melihat sendiri, rumah kita hanyalah gubuk reot seperti ini. Bahkan untuk makan pun kami kesulitan. Jika kamu tidak tahan, segeralah kembali ke keluarga Shen untuk menjadi nona muda kedua milikmu lagi. Keputusanku untuk kembali ke keluarga Lin sudah menunjukkan tekadku. Lagi pula selama bertahun-tahun di keluarga Shen, aku juga sudah mempelajari banyak keahlian. Kelak aku akan bekerja mencari uang untuk menghidupi keluarga kita yang bertiga ini. Maksudmu keluarga kita yang berdelapan? Halo, aku adalah kakak milikmu, sekarang aku adalah seorang mandor proyek kecil. Kakak? Benar, selain kakak laki-laki ini, kamu masih punya 4 kakak laki-laki lainnya. Lalu berapa banyak uang yang harus aku hasilkan dalam sehari agar bisa menanggung seluruh keluarga besar ini? Halo, aku adalah kakak kedua kamu, seorang pengantar makanan. Nanti kalau kamu ingin makan sesuatu, bilang saja pada kakak akan membelikannya saat lewat. Aku adalah kakak ketigamu. Jika nanti ada yang berani menindasmu, beritahu saja aku. Aku akan memberi mereka perhitungan. 2 kakak pertama masih lumayan, tapi kakak ketiga ini, kenapa dia terlihat seperti berandalan? Jangan hanya berdiri di sini, ayo masuk ke dalam. Xin, ibu sudah memasak beberapa hidangan. Ibu tidak tahu apakah ini sesuai dengan seleramu. Jika kamu tidak suka,
Beritahu ibu, besok ibu akan membelikan yang lain untukmu. Bu, apakah kita tidak sanggup membeli daging? Ini adalah hidangan terbaik yang pernah keluarga kita makan dalam beberapa hari terakhir. Masakan ibu cukup enak. Sayur yang ditumis ini juga terasa lezat. Jika kita menjual nasi kotak di lokasi proyek, mungkin bisa menghasilkan banyak pendapatan. Setidaknya untuk menghidupi seluruh keluarga ini tidak akan menjadi masalah. Benar-benar anak yang manja. Baru begini saja sudah tidak tahan. Aku memutuskan besok akan pergi keluar untuk menjual nasi kotak. Adik, sebenarnya keluarga kita belum jatuh miskin sampai sejauh itu. Shinshin, idemu memang bagus. Tapi, siapa yang akan memasak nasi kotaknya? Ibu, masakan ibu sangat enak. Aku yang akan menyiapkan bahan-bahannya. Ibu yang meracik bumbunya. Kita lakukan bersama-sama. Kamu memanggilku apa? Pokoknya tadi saat jalan pulang ke rumah, aku melihat ada beberapa tempat yang sedang dalam pembangunan. Kita bisa buka lapak nasi kotak di depan lokasi proyek itu. Kita tetapkan harganya sedikit lebih murah. Ditambah masakan ibu yang enak, kita tidak perlu takut tidak bisa menghasilkan uang. Ide ini lumayan bagus. Kalau begitu, aku akan mengajak teman-teman kerjaku, mempromosikannya dengan baik kepada mereka, dan membawa mereka makan di lapak kita. Kalau begitu aku akan keluar dari pekerjaanku untuk membantu adik dan ibu mengangkat barang-barang. Kami juga ikut membantu. Ya, meskipun aku dan kakak keempat akan segera pergi sekolah keluar kota dan tidak akan sering berada di rumah, tapi kami mendukung adik. Semangat. Mari hasilkan banyak uang. Paman, kedatanganku hari ini adalah demi Nona Shen. Jangan-jangan dia ingin melamarku? Crow, Anda kenal dengan Tuan Muda Ji? Nona Shen pernah menyelamatkan nyawa saya. Kedatangan saya kali ini adalah untuk melamar kepada Paman Shen untuk meminang Nona Shen. Akhirnya saat yang kunantikan tiba, ternyata memang benar aku kembali ke keluarga Shen. Crow, kapan kamu menyelamatkan Tuan Muda Ji? Mungkinkah saat di keluarga Lin? Ayah, itu semua sudah lama sekali, aku sudah tidak begitu ingat. Setelah Kak Cusu baru saja mengungkitnya, aku baru teringat, memang benar ada kejadian seperti itu. Kenapa Nona keluarga Shen ini sangat berbeda dengan kesan karakter dan sifat yang ada dalam ingatanku? Lalu Tuan Muda Ji, kapan kamu berencana untuk bertunangan dengan Carol? Tidak perlu terburu-buru, biarkan kami saling mengenal dulu. Lagi pula, jika Nona Shen tidak tertarik padaku, bukankah aku memaksanya? Itu bukan paksaan, aku bersedia. Baguslah kalau begitu. Namanya juga anak muda, sering-seringlah menghabiskan waktu bersama. Setelah memupuk perasaan, baru bertunangan pun belum terlambat. Ayah, keluarga Ji adalah salah satu orang terkaya di Beiceng. Kenapa tadi ayah tidak membiarkanku melanjutkan pembicaraan? Kita tidak boleh terburu-buru. Bisa mendekati keluarga Ji memang bagus, tapi jika setelah menikah kamu tidak bahagia, bukankah itu berarti kami mencelakaimu? Kalian bisa saling mengenal dulu. Jika kalian berdua memang saling mencintai, baru kita tentukan tanggalnya. Ayah hanya menyukai Lin Yusin, ayah tidak menyukaiku. Bukankah Direktur Ji bilang hari ini akan datang untuk melamar? Kenapa dia langsung pulang begitu saja? Dia berbeda dengan wanita yang ada dalam ingatanku. Tentu saja akan berbeda setelah dia dewasa. Nasi kotak yang lezat yang terbaik di Beiceng, kualitas bagus dengan harga murah, dan ada juga peragaan busana boyband. Lepaskan. Kakak, ayo bergabung. Kakak, lihatlah tatapan penuh harap dari Shinshin. Apa kamu tega melihat Shinshin kecewa? Bagi siapapun yang membeli nasi kotakku, satu orang bisa menonton pertunjukan busana pria tampan selama 5 menit. Aku mau beli 10 porsi. Apa kamu sanggup menghabiskannya? Nanti simpan di kulkas selama beberapa hari juga akan habis dimakan. Bilang saja, kamu hanya ingin melihat pria tampan. Aku mau 20 porsi. Aku kaya mendadak. Ternyata Direktur Lin yang sangat terkenal ini malah melakukan pertunjukan busana di sini. Tuan, apakah Anda ingin menonton pertunjukan busananya? Kenapa? Aku merasa pada gadis ini ada perasaan yang sangat akrab. Aku mencarinya. Bagaimana bisa Direktur Ji datang ke tempat seperti ini untuk makan? Apa mungkin karena sudah bosan makan hidangan mewah dan ingin merasakan kehidupan rakyat jelata? Aku juga tidak menyangka, Direktur Lin yang begitu terhormat akan berjalan di atas panggung di sini hanya untuk menarik pelanggan. Terserah apapun yang Direktur Ji katakan, tapi kamu tidak boleh menyentuh adikku. Meskipun kita berdua memiliki persaingan dalam bisnis, aku tidak akan berbuat rendah dengan menyerang anggota keluargamu. Lagi pula dengan kemampuanku, mungkinkah aku menyerang perusahaan nomor 1 keluarga Lin di Beishi? Nasi kotak Anda sudah siap? Kakak, apakah kamu kenal dengan tuan ini? Tidak kenal. Kenal?
Beliau adalah Direktur Ji. Dia adalah bos saya. Ternyata bosnya kakak. Kalau begitu aku akan bilang pada ibu untuk memberikan 2 porsi daging tambahan untuk Tuan Ji. Wah, bukankah ini Lin Yusin? Kenapa sekarang sampai berjualan nasi kotak? Inikah yang kamu sebut sebagai putri palsu keluarga Shen itu? Tentu saja, kekayaan dan kemewahan yang dicuri, suatu saat pasti harus dikembalikan. Lihatlah, sekarang dia harus kembali hidup susah. Putri palsu keluarga Shen? Jangan-jangan orang yang menyelamatkanku dulu bukan Shen Kero, melainkan dia? Untuk apa kamu datang ke sini? Tentu saja aku datang untuk melihat, apakah kamu sudah terbiasa kembali ke keluarga Lin, apakah hidupmu baik-baik saja, aku datang karena mencemaskanmu. Pergilah. Kamu tidak disambut di sini. Kenapa tante terburu-buru mengusirku? Beberapa hari yang lalu aku masih putri dari keluarga Lin, kenapa sekarang tiba-tiba pura-pura tidak kenal? Kamulah yang memuja kekayaan dan membenci kemiskinan. Begitu mendengar dirimu adalah putri keluarga Shen, kamu langsung melupakan jasa kami yang telah membesarkanmu, bahkan pergi ke keluarga Shen tanpa berpamitan sama sekali. Aku ini jelas-jelas putri dari keluarga Shen, tapi selama bertahun-tahun aku harus menderita di keluarga Lin. Siapa yang tahu jika saat itu kalian, demi membuat putri kalian hidup lebih baik, sengaja menukar bayi kami. Kamu, beraninya aku membesarkan orang yang tak tahu terima kasih sepertimu. Ibu, jangan marah. Kita tidak iri dengan kekayaan keluarga Shen. Kebersamaan keluarga adalah hal yang paling penting. Tempat ini sangat berdebu. Sebaiknya Nona Shen pergi saja sekarang. Kak Cuksu, kenapa Anda ada di sini? Nona Shen sepertinya sedang bersenang-senang. Baru saja aku pergi ke keluarga Shen untuk membicarakan pernikahan dengan orang tua Nona Shen. Tapi Nona Shen malah langsung pergi dan bermesraan dengan tuan muda keluarga Liu. Bukan begitu Kak Cuksu, Anda salah paham. Hubunganku dengan Tuan Muda Liu hanya sebatas teman, tidak ada apa-apa. Apapun hubungan antara Nona Shen dan tuan muda Liu, aku sama sekali tidak peduli. Saya permisi. Kak Cuksu, Apakah itu Tuan Ji Cuksu? ini semua salahmu karena memaksaku keluar. Sekarang lihat apa yang terjadi, Kak Cuksu sudah melihat semuanya. Jika aku tidak bisa menikah dengan Kak Cuksu, maka lupakan saja kerjasama antara keluarga Shen dan keluarga Liu. Direktur Ji, kemana kita akan pergi sekarang? Kembali ke perusahaan. Lalu, selidiki adik perempuan Lin Zie itu. Dalam waktu 2 jam, aku ingin melihat seluruh datanya. Baik, Tuan. Aduh, sayangku. Ada apa ini? Siapa yang membuatmu tidak senang? Katakan pada ibu. Ibu akan memberinya pelajaran. Ini semua gara-gara kalian yang memaksaku bertemu dengan Tuan Muda Liu itu dan terlihat oleh Kak Cushu. Sekarang Kak Cushu tidak mau mempedulikanku lagi. Sudahlah, tenang saja. Ibu akan membantumu menjelaskannya. Ibu, foto ini kenapa ada bekas luka? Foto ini adalah foto saat Xin dirawat di rumah sakit dulu. Entah apa yang dialami anak itu. Pada malam itu, saat pulang, ada luka sayatan yang sangat panjang di lengannya. Sangat menakutkan. Siapa tahu suatu hari nanti kakak akan kembali dan membereskan barang-barangnya. Lebih baik aku bantu menyimpannya dulu. Crow kami memang sangat pengertian. Mungkinkah bekas luka ini adalah bekas luka yang didapat Lin Yuxin saat menyelamatkan Kak Cushu dulu? Sudah diselidiki dengan jelas? Nona Lin adalah anak yang tertukar oleh keluarga Shen. Dia baru kembali ke keluarga Lin beberapa hari yang lalu. Jadi Lin Yuxin adalah penyelamatku yang sebenarnya? Hal itu masih belum terungkap dalam penyelidikan. Sudah waktunya untuk membuktikan, apakah ada bekas luka itu di tangannya. Shin sungguh luar biasa. Tidak salah lagi, dia memang anak dari keluarga Lin kita. Ya, setidaknya dia tidak seperti Crow yang hanya memandang harta. Dia anak yang baik. Nona Shen, ini. Jika ada kesalahan sedikit saja, kamu akan langsung dipecat, mengerti? Lin Yuxin, posisi Nyonya Ji ini harus menjadi milikku. Tuan Ji, Anda datang lagi. Mau makan apa hari ini? Makan apa saja yang ada? Bu, tolong pilihkan beberapa lauk untuk Tuan Ji. Terima kasih Tuan Ji karena sering berkunjung. Lihatlah, banyak pelanggan yang datang ke kedai kecilku ini hanya untuk melihat Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu karena Nona Lin sangat ahli dalam memasak, makanannya sangat lezat, makanya para pelanggan tertarik datang. Tuan Ji, Anda sangat kaya. Seharusnya di rumah ada koki pribadi. Makan sendirian itu tidak menyenangkan. Di sini aku masih bisa mengobrol denganmu. Tuan Ji ini ternyata agak malang juga. Kalau begitu Tuan Ji sering-seringlah datang. Nanti aku beri diskon 20%. Direktur Ji ini sungguh aneh. Setiap hari ada di kedai kami. Apakah dia tidak bekerja? Ternyata dia sudah mencurigai Lin Yuxin. Jangan sampai Kak Cuksu menemukan bekas luka di lengannya. Jika tidak, posisi Nyonya Ji ini... Apa yang kamu lakukan? Mungkinkah bukan dia?
Lalu siapa? Kakak, kamu tidak apa-apa. Tadi aku lewat sini dan melihat kakak hampir terjatuh. Untung saja Kak Cuksu ada di sini. Kalau tidak, sup panas ini bisa tumpah ke tubuh kakak dan bisa meninggalkan bekas luka yang sangat besar. Dari mana asal bekas lukamu ini? Bekas luka ini, aku tidak sengaja mendapatkannya saat masih kecil. Ada apa? Mungkinkah kecurigaanku salah? Orang yang menyelamatkanku adalah Shen Kero. Kak Cuksu, Oh, tidak apa-apa. Kenapa dia bisa punya bekas luka yang sama denganku? Nona Lin tidak apa-apa? Tidak apa-apa, terima kasih Tuan Ji. Jika bukan karena Tuan Ji, semangkuk sup panas ini akan tumpah ke wajahku dan aku akan benar-benar seperti yang dikatakan Shen Kero, wajahku akan hancur. Yuxin, kamu tidak apa-apa. Ini salah ibu karena terlalu sibuk memasak, sampai tidak menjagamu dengan baik. Ibu, aku tidak apa-apa. Lihat, aku baik-baik saja, kan? Kenapa kamu ada di sini? Kakak, Kamu tidak apa-apa? Aku tidak tahu mengapa Nona besar Shen dan Tuan Ji merendahkan diri datang ke tempat seperti ini. Apakah kalian ingin menghina keluarga Lin kami? aku. Tuan Lin sudah salah paham. Aku datang ke sini hanya karena merasa masakan ibu sangat enak, dan hanya ingin berkunjung kembali. Tuan Lin juga tidak perlu berkata kasar. Benar kakak, aku hanya ingin menjenguk ibu. Apa hakmu memanggilnya ibu sekarang? Kakak, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aku melihat hidup kalian terlalu menderita, jadi aku ingin memberi bantuan. Itu sama sekali tidak perlu. Kami menghargai niat baik Nona Shen. Tapi jika Nona Shen berani menyakiti Sin Sin sedikit pun, maka keluarga Lin kami tidak akan tinggal diam. Nona Shen, pikirkanlah baik-baik. Kakak, saat aku masih di keluarga Lin, kamu mendidikku dengan sangat keras. Mengapa setelah Lin Yusin kembali, kamu justru sangat memanjakannya? Karena Sin Sin tidak sama denganmu. Dia tidak gila harta. Dan dia tidak akan berkata kasar kepada orang tua angkat yang telah membesarkannya selama 20 tahun. Kakak, aku tidak apa-apa. Jangan marah lagi. Benar. Tidak ada gunanya marah demi orang seperti itu. Kamu... Semua salahku, Kak Cusu. Awalnya aku hanya berpikir kondisi keluarga Lin sangat sulit, dan orang tua keluarga Lin sudah bersusah payah membesarkanku. Aku hanya ingin membalas budi. Kartu ini diberikan oleh ayah dan ibu untuk kubawa, untuk diberikan kepada orang tua keluarga Lin. Bahkan mereka ingin memberikan toko di pusat kota kepada keluarga Lin. Dengan harga diri yang dimiliki Lin Zie, dia pasti tidak akan mau menerimanya. Aku hanya berpura-pura agar Kak Cusu mengira aku sangat baik hati. Uang dari keluarga Shen, kami. Maksudmu keluarga Shen memberi keluarga kita sebuah toko, dan juga memberi keluarga kita banyak uang? Sepertinya Nona Shen masih punya rasa bakti. Tuan Ji benar sekali. Rasa bakti Nona Shen datang di waktu yang sangat tepat. Sin Sin, jika kamu mau toko, kakak juga bisa memberikannya padamu. Kenapa harus mengambil milik keluarga Shen? Kak, ini diberikan cuma-cuma oleh keluarga Shen untuk keluarga kita. Sayang sekali kalau tidak diambil. Lagi pula Shen Crow sangat tidak tahu terima kasih. Kita harus melampiaskan kekesalan demi ayah dan ibu. Tadi kamu bilang masih ada satu toko lagi, kan? Di mana akta tanahnya? Lin Yuxin, kenapa kamu tidak tahu malu? Mungkinkah apa yang dikatakan Nona Shen tadi tidak benar? Tentu saja itu benar. Tunggu sebentar, aku akan meminta pelayan mengirimkan kontraknya ke sini. Oh. Kalau begitu, silakan pergi, aku tidak akan mengantarmu. Kak Cusu, tunggu aku. Kakak besar, lihat dia. Lin Yuxin, jangan senang dulu. Sin, apa kamu baru saja menemukan uang sampai terlihat begitu bahagia? Bukan sekadar menemukan uang, tapi kantong uang ini bernama Shen Crow. Sin, jika butuh uang katakan pada ayah, tapi jangan pernah lakukan hal yang melanggar hukum. Jangan dengarkan omong kosong kakak. Shen Kero datang ke kedai hari ini, katanya ingin membalas budi atas asuhan keluarga Lin. Tidak hanya memberi uang, tapi juga memberikan sebuah toko besar. Aku hanya menerima niat baiknya itu. Menurutmu, apakah Sin merasa keluarga kita terlalu miskin sehingga uang sekecil itu saja sudah membuatnya sebahagia ini? Ini semua karena ide burukmu dan ibu. Menurutku sifat Sin itu bukan tipe orang yang memandang rendah orang miskin, jadi untuk apa harus diuji segala? Kakak ayah, meski toko ini sudah di tangan, tapi aku tidak mengerti soal renovasi. Kakak kebetulan bekerja di proyek bangunan. Dan ayah punya selera yang bagus, bisa bantu aku mengawasinya? Masalah kecil, tenang saja, serahkan semuanya padaku. Serahkan saja urusan ini pada kami. Kamu tidak perlu khawatir. Kalau begitu, aku pergi bantu ibu masak dulu. Zie, Sin ini benar-benar anak yang baik. Semenjak kembali ke keluarga Lin, dan melihat kondisi keluarga Lin yang seperti ini, dia tidak pernah mengeluh. Menurutmu apakah keputusan ayah untuk menguji Sin adalah sebuah kesalahan? Ayah, menurut pendapatku, Sin punya masa depan yang sangat cerah. Tidak salah jika Anda ingin mengujinya. Tapi Sin bukan Shen Crow, Anda bisa tenang saja. Kamu benar. Saat ulang tahun Sin nanti, kita akan umumkan
identitas Sinsin kepada dunia, agar mereka tahu bahwa Sinsin adalah putri dari orang terkaya. Ibu, apakah ini benar toko kita? Apakah kita salah tempat? Ini memang milik kita. Cepatlah masuk dan lihat, kakak-kakakmu dan ayahmu sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Sin, apa kamu menyukainya? Aku suka, tapi Kak, renovasi ini pasti sangat mahal kan? Dari mana Kakak mendapatkan uangnya? Ini semua bahan bekas yang tidak terpakai dari lokasi konstruksi, bos melihatnya hanya akan berjamur jika dibiarkan. Jadi dia membiarkanku membawanya pulang. Yang penting Sin menyukainya. Kalau begitu, saat ada waktu kita harus mengundang bos itu ke toko kita untuk berterima kasih padanya dengan baik. Sin tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Kakak yang akan mengaturnya. Dapur pribadi keluarga Lin, Suming, tolong bantu tuliskan. Ini barang tiruan, hanya untuk pajangan saja. Pelan-pelan saja. Hati-hati, jangan sampai terbentur dan rusak. Kak, apa ini? Coba buka dan lihatlah. Aku jamin kamu akan puas. Ini adalah... Ini dibuat persis seperti pedang besar milik Jenderal Agung. Replika 1:1. Bagaimana? Hadiah daiku ini sangat keren, kan? Tiruannya terlihat sangat nyata. Dasar bodoh. Tentu saja semua ini asli. Berani-beraninya orang asing merebut tempat ini dan pamer di depan umum. Kenapa Bibi Shen bisa ada di sini? Dasar wanita rendahan tak tahu malu. Sebagai putri angkat keluarga Shen, beraninya kamu datang memelas keluarga Shen? Kamu tidak apa-apa, Sin? Di siang bolong begini, keluarga Shen ternyata berani melukai orang di jalanan. Keluarga Shen benar-benar sombong sekali ya. Hasil menipu atau merampok, barang milik keluarga Shen harus tetap diterima. Tidak menghabisinya saja, keluarga Shen sudah sangat berbaik hati. Crow mungkin berhati lembut, tapi kami bukan orang yang bisa diremehkan. Kalian keluarga Lin, sebaiknya mengembalikan semua uang dan toko itu. Kalau tidak, semuanya akan kami hancurkan. Aku mau lihat bagaimana bisnis keluarga Lin kalian bisa terus berjalan. Kalian sudah membesarkanku selama 20 tahun. Apa kalian tidak tahu bagaimana sifatku? Crow sudah memberitahuku bahwa orang-orang keluarga Lin semuanya sangat serakah. Sudah minta uang, masih mau minta toko juga. Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Jika kalian tahu diri, kembalikan kontrak toko itu pada keluarga Shen. Atau kalian tidak akan bisa pergi dari sini hari ini. Lihatlah dengan jelas. Apa benar ini toko milik keluarga Shen? Toko milik keluarga Shen ada di sebelah. Bagaimana mungkin? Crow jelas-jelas bilang padaku. Bilang apa padamu? Bilang kalau aku Lin Yuzin sangat serakah, tidak tahan menjalani hidup susah di keluarga Lin, lalu memaksanya memberikan uang dan toko. Sekarang semuanya sudah kembali ke pemilik aslinya. Aku tidak berutang apapun lagi pada keluarga Shen. Kepala keluarga Song membawa saham Hotel Kunhua, datang untuk mengucapkan selamat atas pembukaan toko baru Nona Lin Yuxin. Anda Nona Lin, kan? Ini adalah hadiah yang secara khusus dikirim oleh tuanku untuk memberi selamat kepada Nona Lin. Atas perayaan pembukaan bisnis Anda, ini adalah kado darinya. Silakan Nona Lin, terima. Selama Nona Lin menandatanganinya, hotel di seberang toko ini akan menjadi milik Nona Lin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kepala keluarga Song bisa mengenal Lin Yuxin? Dan bagaimana mungkin dia memberikan Lin Yuxin hadiah sebesar ini? Hotel Kunhua itu adalah hotel paling mewah di Beishi. Hanya dengan memiliki satu bagian saham saja, pendapatan setahunnya lebih dari 10 miliar dolar. Bagaimana mungkin? Pasti ada yang salah kan? Nona ini siapa? Saya adalah nyonya besar keluarga Shen. Pada pertemuan tahunan lalu, saya dan asisten khusus Song pernah bertemu. Saya tidak tahu apakah asisten khusus Song masih memiliki kesan tentang saya. Ada begitu banyak orang, bagaimana mungkin saya bisa mengingat seorang Shen Group kecil? Lagi pula, saham ini secara khusus diperintahkan oleh tuanku untuk saya antarkan ke sini. Apakah Direktur Shen juga ingin meragukannya? Bukan maksud saya, seluruh keluarga Lin hanyalah orang-orang rendahan yang tidak pantas. Bagaimana mungkin mereka mengenal keluarga Song? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Beraninya dia bilang keluarga orang terkaya adalah orang rendahan. Orang ini bodoh sekali, ya? Saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Hadiahnya sudah sampai, Tuan Lin, Nona Lin, saya permisi pergi dulu. Tanyaan wanita ini sudah saya jawab. Jika masih tidak percaya, tanyakan saja sendiri pada tuan kami. Bersama dengan Grup Lin adalah keberuntungan bagi keluarga Song selama bertahun-tahun. Ini sedikit tanda terima kasih dari saya. Saya harap Direktur Lin tidak keberatan. Jika Anda ingin memberi, berikan saja adikku sebuah hotel. Nilai pasar Hotel Kunhua ini mencapai puluhan miliar dolar. Dan kepala keluarga Song ini, bagaimana mungkin tanpa alasan yang jelas memberikan saham hotel kepada Lin Yuxin? Apa mungkin Lin Yuxin sudah menggoda Direktur Song? Kalau begitu, keluarga Shen kita seharusnya mendapatkan bagian. Kenapa? Paman Shen dan Bibi Shen masih belum pergi juga? Apa masih ada masalah? Hebat juga kamu, Lin Yuxin. Jika bukan karena dibesarkan di keluarga Shen selama 20 tahun, mana mungkin kamu punya kesempatan untuk menggoda kepala keluarga Song? Saham ini seharusnya menjadi milik keluarga Shen kita. Benar sekali.
Bahkan Crow pun tahu cara membalas budi. Keluarga Shen kami sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Kamu tidak mungkin tidak memberikan sedikit saham ini kepada keluarga Shen, kan? Tadi, apa yang dikatakan asisten khusus Song sudah sangat jelas. Apa hubungannya ini dengan keluarga Shen kalian? Hotel Kunhua ini seharusnya milik keluarga Shen kita. Anggap saja sebagai balas jasa pengasuhan selama 20 tahun ini. Asalkan kamu memberikan saham hotel itu kepada keluarga Shen. Setelah ini hubunganmu dengan keluarga Shen impas. Keluarga Shen benar-benar tak tahu malu. Pertama bilang kalau keluarga Lin kami memaksa Shen Crow, sudah diberi uang dan toko, sekarang malah ingin Sin membalas budi pengasuhan kalian. Aku sungguh tidak mengerti jalan pikiran kalian. Diam kamu. Aku sedang bicara dengan putri angkatku. Atas dasar apa kamu ikut campur? Atas dasar jika adikku marah, aku bisa membuat investor menarik modal dari keluarga Shen. Hanya kamu bisa membuat investor menarik modal dari keluarga Shen? Kamu pikir kamu itu siapa? Tarik modal dari keluarga Shen, dan beritahu semua investor besar lainnya untuk ikut menarik modal mereka. Sudah selesai sandiwaranya. Pakai acara tarik modal segala. Lihat saja diri kalian. Seperti apa rupa keluarga kalian ini? Orang-orang tangkap dia. Apa? Grup Lin benar-benar menarik modalnya? Baiklah, aku akan segera kembali. Wanita kejam, tunggu saja pembalasanku. Toko inilah tempatnya. Mereka menggunakan bahan terlarang untuk memasak. Kami dari Badan Pengawas Pasar. Ada yang melaporkan bahwa toko Anda menggunakan bahan-bahan terlarang. Kami harus masuk untuk melakukan pemeriksaan. Lin Yuxin, kali ini kamu tamat. Kamu menginginkannya? Jika mau, kamu harus membantuku melakukan sesuatu. Jika kamu berhasil melakukannya, kartu ini akan menjadi milikmu. Tugas ini pasti akan saya selesaikan dengan sangat baik untuk Anda. Saya jamin wanita itu akan mendekam di penjara setidaknya 3 tahun. Tidak, 5 tahun. Kak, aku merasa ada yang tidak beres dengan hal ini. Cepat periksa apakah ada masalah dengan rekaman pengawas, aku takut. Selama pemeriksaan, siapapun dilarang masuk. Mungkinkah ada seseorang yang merasa bersalah dan ingin memusnahkan bukti? Tentu saja tidak. Hanya takut ada orang yang sengaja menjebak kami. Ketemu, memang benar ada penggunaan bahan terlarang. Benda ini bisa membuat orang ketagihan jika dikonsumsi, dan jika terlalu banyak bisa membuat nyawa melayang. Siapa penanggung jawab hukum di sini? Bukankah itu Nona Shen? Loh, kenapa Nona Lin juga ada di sana? Ini memang aku, tapi barang ini bukan milikku. Aku juga tidak pernah menggunakannya. Bagus sekali. Demi bisnis, kamu berani melakukan hal yang sangat kejam ini? Cepat bawa pergi orang yang membahayakan keselamatan nyawa pelanggan ini. Nona Shen, apa menurutmu keluarga Shen kalian di Beishi bisa berbuat semena-mena? Yuxin sudah bilang barang ini bukan miliknya. Apa Nona Shen tidak dengar dengan jelas? Lagi pula toko Sin ini sudah dipasang kamera pengawas. Tidak bisa sembarangan bagi Nona Shen untuk nuduh begitu saja. Semua bukti dan saksi sudah ada. Tidak mungkin aku sebagai nona muda memfitnah Nona Lin, kan? Apalagi barang ini. Staf sendiri yang menemukannya dari dalam toko Lin Yuxin setelah melakukan penggeledahan. Apa mungkin ini juga sudah aku atur sebelumnya? Aku yakin barang ini bukan milikku. Jika boleh, aku ingin memeriksa kamera pengawas. Apa perlunya memeriksa kamera pengawas? Buktinya sudah nyata. Lin Yuxin, terima saja nasibmu. Serang dia. Berhenti. Itu dia. Kak Cuksu, kenapa Anda datang ke sini? Seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu. Bukankah kamu sering bilang kalau keluarga Lin tidak baik padamu, dan sering menyakitimu? Lalu kenapa hari ini saat pembukaan dapur pribadi keluarga Lin, kamu begitu baik hati datang membawakan hadiah? Seberapapun buruknya perlakuan keluarga Lin padaku, dia sudah membesarkanku selama 20 tahun. Kebaikan ini tetap harus dibalas. Jadi aku datang untuk... Jadi, kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Tidak. Mana mungkin aku orang yang seperti itu? Kak Cuksu, Anda sudah salah paham. Apakah aku salah paham? Kita akan tahu setelah melihat rekaman pengawas, atau pada benda itu, pasti meninggalkan sidik jari, kan? Bagaimana kalau kita periksa sidik jarinya? Lin Yuxin, Anda memasang kamera pengawas di sini, kan? Iya. Periksa rekamannya. Kenapa semua rekaman pengawasnya hilang? Jangan-jangan ada yang ingin melenyapkan bukti kejahatan, jadi mereka mematikan kamera pengawasnya? Buktinya sudah jelas. Nona Lin, silakan ikut kami sekarang. Tunggu sebentar. Meskipun rekamannya hilang, seharusnya masih ada sidik jari pada benda ini, kan? Asisten Sun. Baik. Kak Cuksu, semua buktinya sudah ada di sini. Apa perlunya lagi memeriksa sidik jari? Untuk mencegah seseorang yang sengaja menjebak dan menghancurkan rekaman pengawas. Dia masih berani bilang kalau aku yang menghasutnya? Kak Cuksu juga ada di sini. Lalu bagaimana dengan pernikahan aku dan Kak Cuksu? Kak Cuksu, mungkin saja ada seseorang yang iri pada dapur pribadi keluarga Lin karena bisnisnya sangat lancar, lalu sengaja menjebaknya, kan? Petugas keamanan ini mungkin saja dikirim oleh pesaing bisnis dapur pribadi keluarga Lin karena masalahnya sudah jelas dan tidak ada hubungannya dengan Lin Yuxin. Bagaimana kalau kita lupakan saja, semuanya jangan sampai merusak hubungan baik.
saat baru ketahuan dan aku hendak dibawa pergi tadi, Nona Shen tidak bicara seperti itu. Dia sangat ingin aku masuk penjara. Sekarang Nona Shen malah maju dan bicara soal menjaga hubungan baik. Jangan-jangan Nona Shen yang ingin menjebakku sehingga sengaja mencari orang untuk melaporkanku. Lin Yuxin, apa yang kamu katakan? Sudahlah. Apakah ada yang menjebak? Akan segera ketahuan setelah diperiksa. Semua orang yang ada di sini hari ini, semuanya harus dibawa untuk diperiksa sidik jarinya. Nona Shen, Anda harus menyelamatkanku. Aku punya tanggungan orang tua dan anak kecil. Aku tidak boleh masuk penjara. Apa yang kamu katakan? Semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Cepatlah berdiri. Nona Shen, uang ini aku kembalikan. Tolong selamatkan saya. Kak Cuksu, dengarkan penjelasanku. Lin Yuxin, jangan senang dulu. Tunggu saja pembalasanku. Mengapa Ji Cuksu ingin membantuku? Sin, kamu terkejut ya? Tidak, aku hanya sedang berpikir. Mengapa Ji Cuksu ini mau membantuku? Shen Crow ini benar-benar jahat. Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Sin, kamu harus lebih berhati-hati ke depannya. Oh, memangnya aku takut padanya? Lagi pula aku punya begitu banyak kakak yang melindungiku. Aku tidak takut. Kak Cuksu, kejadiannya benar-benar tidak seperti yang kamu bayangkan. Kak Cuksu, buka pintunya. Pergi. Semua ini gara-gara wanita kejam bernama Lin Yuxin itu. Biasanya tidak terlihat. Ternyata Nona Shen sangat ahli dalam menjebak orang lain. Orang dengan moral buruk seperti ini, meskipun dia adalah penyelamat nyawaku, dia tidak pantas menjadi nyonya besar di keluarga Ji. Sebaliknya, Lin Yuxin itu menghadapi situasi ini dengan sangat tenang. Menarik. Nona Lin adalah orang yang sangat baik. Dia pintar dan punya perhitungan. Orang seperti dialah yang pantas untuk Direktur Ji. Seandainya saja penyelamat nyawaku adalah Lin Yuxin, itu akan jauh lebih baik. Grau, bagaimana hubunganmu dengan Tuan Muda Ji beberapa hari ini? Apakah dia ada mengatakan kapan kedua keluarga akan membahas masalah pertunangan? Kak Cuksu bilang, dia akan membahas tanggal pernikahan setelah ulang tahunnya selesai. Bahkan masuk ke grup Ji saja tidak bisa, masih berani bicara soal pertunangan. Karo, keluarga kita sangat berharap bisa sukses besar melalui Tuan Muda Ji. Kami sudah bersusah payah membawamu kembali, jadi jangan buat kami kecewa. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahunmu. Ingatlah untuk mengajak Tuan Muda Ji. Baik, ayah dan ibu tenang saja. Halo? Halo. Kak Cusu, apakah Anda masih ingat saya? Saya Shen. Ini semua gara-gara wanita kejam Lin Yuxin itu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Perjamuan ini sudah disewa. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Apa kamu tahu siapa kami? Nona muda ini ingin merayakan ulang tahun di sini hari ini. Cepat menyingkir. Aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku tahu hari ini adalah hari ulang tahun putri bungsu orang terkaya di Beishi. Perjamuan ini sudah disewa oleh beliau. Orang asing yang tidak punya undangan tidak boleh masuk. Kudengar orang terkaya itu punya 5 orang putra. Semuanya adalah orang-orang yang sangat hebat. Jika kau bisa mendekati salah satu dari mereka dan menjadi menantu orang terkaya, maka masa depan kita di keluarga Shen tidak perlu dikhawatirkan lagi. Hari ini juga hari ulang tahun putriku. Sama dengan hari ulang tahun putri orang terkaya, ini benar-benar sebuah kebetulan. Begini, bisakah beri kami sedikit kelonggaran dan biarkan kami masuk? Aku bekerja untuk keluarga Lin. Tentu saja aku harus patuh pada keluarga Lin. Orang luar dilarang masuk. Kamu? Sekretaris Lee, Anda sudah datang. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang ini tidak memiliki surat undangan, dan mereka tidak mau pergi apapun yang dikatakan. Saya akan segera mengusir mereka sekarang juga. Orang-orang di samping Shen Crow itu, sepertinya adalah orang tua angkat Nona, kan? Mereka berjasa telah membesarkan Nona, kita tidak boleh menyinggung mereka sembarangan. Tidak perlu, biarkan mereka masuk. Kakak ini ada-ada saja, katanya ingin membawaku keluar untuk merayakan ulang tahun, tapi malah tidak tahu pergi kemana. Tempat ini sungguh membosankan. Wah, bukankah ini Lin Yuxin? Kenapa? Baru saja mengambil begitu banyak uang dariku, masih merasa tidak cukup, memakai gaun tanpa merek yang tidak jelas, lalu ingin datang ke sini untuk menggoda tuan muda kaya dan menjadi nyonya besar? Aku datang ke sini hari ini karena kakak bilang ingin merayakan ulang tahunku di sini. Berhentilah berkeliaran di depanku. Menjijikan. Aku beritahu kamu, hari ini di sini diadakan pesta ulang tahun putri orang terkaya. Lebih baik kamu segera pergi dari sini, jangan sampai mengotori mata putri orang terkaya. Ulang tahun putri orang terkaya? Kakak tidak pernah mengatakannya padaku. Takut kan? Kalau takut, cepat pergi. Yang harus pergi itu kamu. Wah, bukankah ini kakak? Seorang mandor bangunan bisa bebas keluar masuk tempat seperti ini juga?
Benar-benar, keluarga, pengemis miskin, beraninya mau menumpang makan gratis pada keluarga orang terkaya. Sepertinya kalian keluarga Lin sudah bosan hidup. Yang menumpang makan gratis itu kalian keluarga Shen, kan? Seingatku, kami dari keluarga Lin tidak pernah mengirimkan undangan kepada keluarga Shen. Mungkinkah mereka adalah orang terkaya keluarga Lin? Aku dengar keluarga Lin mendidik anak-anak mereka mulai dari bawah, jadi sangat sedikit orang yang pernah melihat wajah asli para tuan muda, keluarga Lin. Sangat mungkin. Penandatanganan kontrak proyek keluarga Lin ini, semuanya diwakili oleh sekretaris Li lagi pula. Aku dengar para tuan muda keluarga Lin ini, semuanya adalah orang-orang yang sangat luar biasa, mereka memiliki bisnis sendiri. Sedangkan Nona yang paling kecil ini, hanya bisa mewarisi harta keluarga. Ada begitu banyak orang bermarga Lin di dunia ini. Aku sudah tinggal di keluarga Lin selama 20 tahun, jadi aku sangat tahu bagaimana mungkin mereka adalah orang terkaya, semuanya. Aku sangat yakin bahwa kedua orang di depan ini hanya menggunakan nama keluarga Lin untuk menipu orang di sini. Aku tertukar sejak kecil dan tinggal di keluarga Lin selama 20 tahun. Jika keluarga Lin adalah orang terkaya, mana mungkin aku tidak tahu. Benar, aku juga sudah menyelidikinya. Kondisi ekonomi keluarga Lin ini memang tidak terlalu baik. Semuanya jangan sampai salah mengenali orang. Jangan sampai membuat orang terkaya yang asli tidak senang. Lin Yuxin, aku rasa kamu sudah gila karena uang. Sampai berani menipu di sini. Kalau kamu mau celaka, jangan libatkan kami keluarga Shen. Nyonya Shen, Anda bicara terlalu berlebihan. Aku Lin Yuxin hanyalah pelayan yang kalian pelihara selama 20 tahun. Bagaimana bisa aku melibatkan keluarga Shen? Apa? Sin, keluarga Shen itu berani memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya? Jika begitu, kita tidak perlu memberi mereka muka lagi. Cukup, kamu masih ketagihan berakting. Mana satpam? Cepat usir kedua pengemis yang memalsukan identitas ini. Direktur Ji, penyelamat nyawa Anda memang bukanlah Nona Shen. Apa? Terakhir kali di lengan Nona Shen, meskipun ada bekas luka yang sama seperti dulu, tapi saya menyelidikinya secara diam-diam dan menemukan bahwa saat Nona Shen masih kecil, tidak ada catatan medis dari rumah sakit. Sebaliknya, baru-baru ini saja ada catatan medis untuk luka trauma. Saat memeriksa catatan tersebut, saya tidak sengaja menemukan catatan medis masa kecil Nona Lin yang sangat cocok dengan waktu kejadian Anda dulu. Cepat pergi ke pesta itu. Baik, Tuan. Siapapun yang berani melangkah maju, saya, keluarga Lin, tidak akan pernah mempekerjakannya lagi, dan akan memblokir kalian dari industri ini. Kenapa aku tidak berani menyentuhmu? Hanya karena kamu seorang mandor di lokasi konstruksi? Aku adalah putri dari keluarga Shen. Kalian dari keluarga Lin yang kecil ini berani berbuat apa padaku? Serang dia? Berhenti. Manajer, kedua orang ini memalsukan identitas sebagai orang terkaya dan melakukan penipuan di sini. Cepat usir mereka keluar, agar tidak mengotori mata orang terkaya. Apa? Ada yang berani memalsukan identitas sebagai putri orang terkaya? Ini namanya sudah bosan hidup. Cepat keluar dari sini. Anda yakin ingin mengusir kami keluar? Apa yang membuatmu ragu, manajer? Aku lihat kedua orang ini hanya ingin memanfaatkan momen ulang tahun putri orang terkaya untuk menggoda para pemuda kaya di sini dan mengacaukan pesta ulang tahun putri orang terkaya. Menurutku, lebih baik segera usir mereka keluar. Jangan sampai orang terkaya itu datang dan menyalahkan pihak hotel. Jika tidak ingin keluar juga tidak apa-apa. Aku lihat Nona ini cukup cantik. Jika Nona ini mau menemaniku satu malam saja, maka aku akan membiarkan kalian tetap di sini untuk menyaksikan sendiri pesta ulang tahun putri orang terkaya. Betapa megahnya acara itu. Bagaimana? Lin Yuxin, kesempatanmu sudah datang. Kenapa tidak segera kamu ambil? Benar sekali. Meskipun kepala keluarga Song itu punya banyak uang, tapi usianya sudah tua. Sepertinya dia tidak akan bisa memuaskanmu. Manajer ini jauh lebih muda. Lagi pula dia bekerja di bawah naungan orang terkaya. Jika kamu mengikutinya, di masa depan kamu akan menikmati kekayaan dan kemewahan yang tak ada habisnya. Beraninya kamu menatap adikku seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu berani memukulku. Apa kamu tahu siapa aku? Orang ini berani memukul manajer hotel. Walaupun dia hanya seorang manajer hotel, tapi dia adalah manajer di bawah grup orang terkaya. Apalagi hari ini orang terkaya itu akan berada di sini untuk mengadakan pesta ulang tahun putrinya. Ini menunjukkan bahwa manajer ini sangat dipercaya di hadapan orang terkaya. Bagaimana mungkin dia berani melakukannya? Aku lihat pemuda ini sudah menyinggung orang terkaya hari ini, dan sekarang dia menyinggung manajer lagi. Dia tidak akan bisa keluar dari pintu hotel ini. Li Yuxin, kenapa kamu tidak menghentikannya? Kamu hanya akan menonton saja. Dia berani memukul orang kepercayaan orang terkaya, tepat di hadapan orang terkaya itu sendiri. Dia memang pantas dipukul. Baik. Dasar keras kepala. Mulai hari ini, kamu dan keluarga Shen kami tidak punya hubungan apapun lagi.
Kalian sudah menyinggung orang terkaya hari ini. Jadi, jangan harap keluarga Shen akan membereskan kekacauan kalian. Aku tidak pernah sekalipun berpikir bahwa keluarga Shen bisa membantuku. Selama 20 tahun di keluarga Shen sebelumnya, aku tidak melihat keluarga Shen membantuku sama sekali. Apalagi sekarang jangan harap. Aku Lin Zie akan bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Tidak butuh bantuan kalian di keluarga Shen lagi pula. Memangnya keluarga Shen itu apa? Sampai berani berteriak di hadapanku? Kakak, orangnya sudah diberi pelajaran. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Jika orang terkaya itu datang nanti, bagaimana kalau kita benar-benar menyinggungnya? Sin, jangan takut. Kakak punya cara sendiri. Manajer, jika kamu tidak segera menangani kedua orang yang memalsukan identitas ini, dan akhirnya membuat orang terkaya itu marah, apakah kamu sanggup menanggung konsekuensinya? Semuanya, tangkap kedua orang ini, dan lempar mereka ke ruang bawah tanah. Takut, kan? Jika takut, biarkan dia menemaniku tidur 1 malam. Maka aku akan melupakan masalah ini, dan tidak akan memberitahu orang terkaya itu tentang semua perbuatan kalian hari ini. Bagaimana? Bermimpilah. Ayo serang mereka. Berhenti. Sekretaris Lee adalah orang kepercayaan orang terkaya. Selama bertahun-tahun ini, apapun proyeknya, orang terkaya itu tidak pernah memunculkan diri. Semuanya diwakili sepenuhnya oleh Sekretaris Lee. Sekretaris Lee ini pasti tahu siapa sebenarnya orang terkaya itu. Siapapun orangnya, tidak mungkin pria itu. Coba lihat dia. Di mana ada tampang orang terkaya pada dirinya. Lagi pula, untuk bisa mencapai posisi sekarang, orang terkaya itu pasti sudah berusia di atas 50 tahun. Mana mungkin dia masih semuda itu? Sekretaris Lee, akhirnya Anda datang juga. Di sini ada 2 orang yang memasukkan identitas sebagai orang terkaya dan putrinya. Bahkan mereka berani menghina orang terkaya itu. Saat saya ingin mengusir mereka, mereka malah memukul saya. Benarkah ada kejadian seperti itu? Sekretaris Lee, Anda tidak tahu betapa sombongnya kedua orang ini. Keluarga Shen kami paling tahu tentang latar belakang keluarga mereka. Pria itu sebenarnya hanyalah seorang mandor proyek bangunan. Wanita di sampingnya itu datang ke sini hanya untuk menggoda tuan muda dari keluarga kaya. Di pesta ulang tahun putri orang terkaya saja berani sesombong itu. Benar-benar harus dihukum dan diusir keluar. Kalau begitu memang harus diusir keluar. Kalian dengar tidak? Sekretaris Lee adalah asisten kepercayaan orang terkaya. Dia menyuruh kalian pergi. Cepat pergi dari sini. Maksud saya yang harus pergi itu kalian? Mohon semuanya tenang sebentar. Orang terkaya sudah tiba. Sekarang, mari kita sambut orang terkaya Beishi naik ke atas panggung. Terima kasih semuanya sudah datang menghadiri pesta ulang tahun putri bungsu saya, Lin Yuxin. Ternyata keluarga Lin benar-benar orang terkaya. Keluarga Lin. Kenapa saat aku masih di sana mereka harus merahasiakannya dariku? Seandainya saja aku tahu lebih awal. Nona Lin, saya benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah putri dari orang terkaya keluarga Lin. Saya telah ditipu oleh mereka. Ini semua karena mereka. Kalian tega membohongiku selama 20 tahun. Kalian benar-benar berhati busuk. Itu karena kamu sendiri tidak tahan menghadapi ujian. Dulu kami juga sangat memanjakanmu, tapi bagaimana denganmu? Kamu hanya memuja kekayaan dan membenci kemiskinan. Begitu mendengar keluarga Shen kandungmu kaya, kamu langsung mencaci maki kami. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Keluarga Shen sudah membesarkan Lin Yuxin selama 20 tahun. Jasa membesarkan ini seharusnya membuahkan hasil. Kami adalah orang yang sudah membesarkan Lin Yuxin selama 20 tahun. Karena keluarga Lin adalah orang terkaya, sewajarnya membalas budi atas jasa kami. Selama bertahun-tahun ini, kami merawat Lin Yuxin dengan sepenuh hati. Dari bayi yang sangat kecil, hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Ini semua adalah berkat jasa keluarga Lin. Kami tidak minta banyak darimu. Cukup berikan kepada keluarga Lin kami. 2/3 dari asetmu saja sudah cukup. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Pengawal. Apa yang mau kalian lakukan? Aku adalah orang yang sudah membesarkan Nona Lin kalian selama 20 tahun. Beraninya kalian menyentuhku. Lin Yuxin, apa kamu hanya akan diam melihat ibumu ini dipermalukan seperti ini? Ibu, kalian tidak pantas? Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Masih teringat jelas di benakku. Kenapa? Apakah Direktur Shen dan Nyonya Shen butuh aku di depan umum mengatakannya sekali lagi? Tentang bagaimana kalian meminta uang padaku dan meminta toko kepada keluarga Lin. Wah, seru sekali. Keluarga Shen ternyata punya muka untuk minta uang kepada keluarga Lin. Benar-benar kejadian langka. Sudah lama ku dengar reputasi keluarga Shen itu buruk. Tidak menyangka ternyata sehina ini. Benar, aku masih punya urusan pernikahan dengan Kak Chuksu. Tunggu sampai aku menikah dengan Kak Chuksu, kita lihat bagaimana Lin Yuxin bisa sombong di hadapanku.
Kenapa kalian harus bicara sekasar itu? Kita semua mencari nafkah di Beishi, kita akan sering bertemu satu sama lain, jaga sedikit perasaan, agar tidak canggung saat bertemu nanti. Bukankah begitu, kakak? Kami pihak keluarga Lin dengan kalian pihak keluarga Shen. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Usir mereka keluar. Lin Yuxin, jangan senang dulu Kak Cuksu dan aku akan segera bertunangan, meski kamu merasa sangat kesal, itu tidak akan ada gunanya. Kalian tahu siapa kami? Beraninya mendorong kami seperti ini. Di Beishi ini siapa yang bisa menandingi keluarga Lin? Aku tidak peduli siapa kalian. Cepat pergi dari sini. Jika masih berkeras tidak mau pergi, kami akan memberi kalian pelajaran dengan tongkat. Mama, jangan khawatir. Tidak masalah jika Lin Yuxin sekarang berpaling tidak mengenali kita. Aku masih punya urusan pernikahan dengan Kak Cuksu. Selama aku menikah dengan Kak Cuksu, keluarga Shen kita tidak akan pernah hancur. Benar, Crow. Kamu adalah penyelamat nyawa Ji Chushu. Dia harus membalas budi itu. Kamu harus benar-benar menjaga hati Ji Chushu. Setelah kalian berdua menikah, kita lihat bagaimana keluarga Lin bisa sombong lagi. Lin Yuxin, aku akan mengingat dendam hari ini. Sekarang giliranmu. Direktur Lin, aku benar-benar telah terhasut. Direktur Lin, biar orang ini saya yang urus. Hari ini adalah hari ulang tahun Nona Muda, kamu temani Nona Muda dengan baik. Ya. Kakak, apakah kalian takut aku akan sama seperti Shen Crow menjadi orang yang hanya memandang harta? Karena itulah kalian merahasiakannya dariku. Sin, hal ini memang kesalahan kami, tapi keluarga Lin mendidik anak-anaknya untuk selalu mandiri. Ayah dan ibu tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Sin, jangan ragukan dirimu sendiri. Kamu sangat berharga. Ya. Inilah putri bungsu saya, Lin Yuxin. Sin tidak tumbuh besar di sisi kami, tapi sekarang dia telah kembali. Saya berencana memberikan perusahaan terbesar keluarga Lin untuk dikelola oleh Sin. Ayah, aku tidak bisa. Aku belum punya pengalaman mengelola perusahaan. Aku takut. Ada kakak sulungmu yang akan membantumu. Jangan khawatir. Benar, urusan bisnis, kakak akan membantumu menanganinya bersama. Sin, kakak tidak punya keahlian lain, hanya bisa mencari uang. Kartu ini untuk Sin. Jika tidak cukup, mintalah lagi pada kakak. Sin, ini adalah hadiah ulang tahun dariku. Sebuah perusahaan hiburan. Nanti kalau kamu ingin melihat pria tampan, pergilah ke perusahaan ini. Kakak kedua, apa kamu benar-benar aktor film ternama Lin Ge? Aku bodoh sekali sampai tidak menyadarinya. Kakak keduamu ini selama beberapa waktu, demi mendalami peran, benar-benar mengubah penampilannya, jadi wajar saja kalau kamu tidak mengenalinya. Sin adalah permata kesayangan keluarga Lin, tidak boleh ada yang berani melindasnya. Kakak ketiga akan memberimu 2 pengawal. Mulai sekarang kalian berdua khusus melindungi Nona. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk, kalian harus bertanggung jawab sepenuhnya. Shin sayang, ini hadiah yang ibu siapkan untukmu. Gelang giok kekaisaran pemberian nenekmu untuk ibu. Kulit Shin sangat putih, pasti akan terlihat cantik saat memakainya. Ya ampun, apakah aku sedang bermimpi? Ji Chuksu, kenapa dia datang ke sini? Kenapa kamu datang ke sini? Aku dengar hari ini adalah hari ulang tahun Nona Lin, jadi aku datang khusus untuk merayakannya, dan juga ingin meminta maaf kepada Nona Lin atas kesalahpahaman sebelumnya. Tuan Ji terlalu berlebihan. Terakhir kali dapur pribadi keluarga Lin juga dibantu oleh Tuan Ji. Aku percaya Tuan Ji adalah orang yang jujur. Sebenarnya akulah yang berutang budi pada Tuan Ji. Jika Nona Lin ingin berterima kasih, traktir saja aku makan. Aku tidak pemilih. Makan apa saja boleh. Jangan-jangan kamu datang untuk membantu Shen Kero mencari masalah? Itu hanya kesalahpahaman. Sejak awal aku dan keluarga Shen tidak memiliki hubungan apapun. Selamat ulang tahun Nona Lin. Masih ada urusan di kantor? Aku pergi dulu. Bukankah ini kalung tingkat nasional yang diperebutkan di dunia lelang? Tuan Ji, hadiah ini sangat berharga. Memberikannya pada Sin rasanya kurang pantas, kan? Hanya Nona Lin yang pantas mengenakan kalung seberharga ini. Kenapa saat aku melihatnya aku merasa sangat familiar? Sepertinya aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat dahulu kala. Asisten Sun, kenapa datang ke sini selarut ini? Apakah Kak Cuksu ingin menemuiku? Direktur memintaku datang untuk mengantarkan sesuatu, sekalian menyampaikan beberapa hal kepada Nona Shen. Cuksu ini sungguh tidak perlu terburu-buru soal pertunangan, sampai merepotkan asisten Sun datang malam-malam begini. Sepertinya Direktur Shen telah salah paham. Direktur Ji memintaku datang untuk membatalkan pertunangan dengan Nona Shen. Apa? Kak Cuksu ingin membatalkan pertunangan denganku? Mengapa? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Crow adalah penyelamat nyawa Cuksu. Kenapa tiba-tiba membatalkan pertunangan?
Sebaiknya tanyakan saja pada Nona Shen sendiri. Aku sudah menyampaikan pesan yang dititipkan Direktur Ji kepadaku. Ini adalah kompensasi dari Direktur Ji untuk Nona Shen, berharap keluarga Shen tidak membicarakan hal buruk atau menyebarkan gosip di depan orang lain yang bisa merusak reputasi Direktur Ji kami. Saya permisi. Pasti karena Lin Yuxin. Pasti dia telah mengatakan hal yang tidak-tidak kepada Kak Cuksu. Dasar kamu tidak berguna. Selama 20 tahun kamu tidak menyadari bahwa keluarga Lin adalah keluarga Lin sang orang terkaya. Jika kamu menyadarinya lebih awal, sekarang harta kekayaan keluarga Lin sudah pasti menjadi milik kita. Keluarga Lin selalu menjagaku seperti menjaga dari pencuri. Bagaimana aku bisa tahu kalau keluarga Lin adalah orang terkaya? Baiklah, malam ini kamu harus berlutut di sini untukku. Tanpa perintah dariku, jangan berani bangun. Lin Yuxin, aku tidak akan melepaskanmu. Adik Crow, apa kamu sudah memikirkannya dan ingin menikah denganku? Jangan bercanda lagi. Hari ini aku datang ingin memberitahumu sebuah kabar gembira. Kamu pasti akan senang mendengarnya. Kabar gembira apa? Lin Yuxin adalah putri sulung keluarga Lin. Tuan Ji, apa yang ingin Anda makan? Bagaimana kalau kita pesan makanan dulu? Aku ingat Nona Lin, bukankah dia tidak suka ketumbar? Bagaimana dia bisa tahu aku tidak makan ketumbar? Nona Lin tidak perlu terkejut, aku dan kakak laki-lakimu adalah teman lama. Karena itulah aku mengetahuinya. Ayo pesan makanannya. Apa? Kamu bilang Lin Yuxin adalah putri sulung keluarga Lin? Tentu saja. Asalkan kamu mendapatkan Lin Yuxin, kekayaan dan kemuliaan akan menghampirimu. Tapi, keluarga Lin adalah orang terkaya. Mana mungkin mereka menikahkan putri kesayangannya denganku? Lagi pula, Tenang saja. Aku punya cara agar kamu bisa mendapatkannya. Hari ini adalah kesempatan terbaik. Pelayan di sini adalah orang-orangku. Nanti pelayan akan memberikan Lin Yuxin dan Jicusu anggur merah. Ada sesuatu yang bagus di dalam anggurnya. Ini milikmu. Aku akan berada di sebelahmu. Saat hari sudah terang besok pagi, aku akan menghubungi wartawan. Setelah itu, kamu bisa secara alami menjadi menantu orang terkaya. Silakan dinikmati Tuan dan Nyonya. Aku sangat berterima kasih atas bantuan Tuan Ji waktu itu. Jika tidak, reputasi dapur pribadi keluarga Lin mungkin sudah hancur total. Tuan Ji, aku bersulang untuk Anda. Shen Crow, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi, jika kamu berani menjebak Lin Yuxin, aku tidak akan segan-segan bertindak tegas. Kenapa aku merasa tidak enak badan? Lin Yuxin. Lin Yuxin. Kenapa aku merasa sangat kepanasan? Apa aku mabuk? Sekarang tinggal kita berdua. Jika ini berhasil, kamu akan menjadi menantu orang terkaya. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. tenang saja. Aku sudah biasa bermain di dunia malam. Aku jamin akan melayani Lin Yuxin dengan sangat baik. Kak Cuksu, akhirnya kita bisa bersama. Shen Crow, ini adalah kesalahanmu sendiri. Benar-benar cantik jelita. Mulai sekarang, aku adalah menantu orang terkaya, dengan kekayaan yang tak akan pernah habis. Siapa itu? Kamu, bagaimana bisa kamu? Dari mana kamu dan Shen Crow mendapatkan kepercayaan diri itu? Sampai berani menjebakku dan Xin Xin? Direktur Ji, dengarkan aku dulu, aku tidak pernah terpikir untuk menjebak Anda dan Nona Lin. Ini semua karena Shen Kero, dia yang memaksaku melakukan ini. Ingin menebus kesalahanmu? Asalkan Direktur Ji bersedia melepaskanku, aku akan melakukan apa saja. Kalau begitu, pergilah ke kamar sebelah. Apapun yang Shen Kero perintahkan padamu untuk dilakukan pada Lin Yuxin, lakukanlah hal itu kepadanya. Sekarang keluarga Shen sedang diincar oleh Jicusu. Jika aku berhubungan dengan Shen Kero, pasti aku akan ikut terseret masalah keluarga Shen. Sepertinya Tuan Muda Liu terlihat tidak senang, ya? Aku bersedia. Apapun yang Direktur Ji katakan, akan aku lakukan. Kalau begitu pergilah, jangan coba-coba bermain curang. Aku akan menyuruh orang berjaga di depan pintu, jika tidak ada pergerakan. Kamu tahu sendiri apa yang bisa aku lakukan padamu. Benar-benar masih sama seperti dulu, tidak punya rasa waspada terhadap siapapun. Aku merasa panas. Lin Yuxin, buka matamu dan lihat aku. Siapa aku? Jicusu? Apa yang terjadi? Kenapa terburu-buru sekali? Aktor film Lin, ini pesan dari Nona, dia memintamu membawa wartawan untuk menggerebek perselingkuhan.
Adikku tersayang akhirnya ingat padaku juga. Pergi. Beritahu seluruh lingkaran wartawan di ibu kota, jika mereka tidak datang, jangan harap bisa meliput beritaku lagi. Lalu bagaimana dengan jadwal syuting hari ini? Tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain urusan adikku. Ayo jalan. Sudah selesai. Sekarang bisa beritahu Direktur Shen dan Nyonya Shen untuk datang ke sini. Katakan saja kalau Direktur Ji dan Shen Kero ada di dalam. Baik. Nona Shen mengutus saya kembali untuk memberitahu Tuan dan Nyonya bahwa dia sudah mendapatkan Direktur Ji. Sekarang mereka berdua sedang berada di hotel. Apa yang kamu katakan itu benar? Benar. Nona Shen meminta Nyonya Shen segera bergegas ke hotel dan buat masalah ini menjadi besar. Dengan begitu, meskipun Direktur Ji tidak ingin menikahi Nona Shen, dia akan terpaksa menikahinya. Nyonya harus segera pergi ke sana. Ayo kita pergi sekarang. Crow ini benar-benar punya cara. Dia sudah memanggil semua wartawan. Sulit bagi Ji Cusu untuk tidak bertanggung jawab. Direktur Ji, bagaimana bisa Anda melakukan hal seperti itu kepada Crow? Crow sayang, kamu adalah gadis baik-baik yang masih suci. Jika sudah hancur begini, bagaimana kamu bisa menikah di masa depan? Direktur Ji, Anda harus bertanggung jawab pada Crow. Jika tidak, lebih baik saya tiada saja. Direktur Ji, mungkinkah aku dan Ji Cuksu? Ibu, aku dan Kak Cuksu saling mencintai dengan tulus. Setujulah pernikahan aku dan Kak Cuksu ini. Cepat potret, cepat. Ini adalah berita besar yang mengejutkan. Lin Yusin, oh Lin Yusin. Meskipun kamu adalah penyelamat nyawa Ji Cuksu yang sebenarnya, tapi memangnya kenapa? Posisi Nyonya Ji ini hanya bisa menjadi milikku. Direktur Ji, sekarang Anda dan Crow sudah seperti ini. Lagi pula ada begitu banyak orang di sini. Anda tidak akan bisa mengelak lagi. Sebaiknya Anda segera keluar. Biarkan kedua keluarga kita, dengan disaksikan para wartawan, merundingkan dan menetapkan tanggal pernikahan. Crow adalah satu-satunya putri kami. Jika Anda tidak memberikan status pada Crow, kami berdua lebih baik tiada saja. Sin, kamu sudah bangun. Beraninya kamu menjebakku. Kakak-kakakku tidak akan melepaskanmu jika mereka tahu. Kamulah yang memaksaku. Aku punya buktinya. Apa? Aku akan bertanggung jawab padamu. Benarkah? Karena aku yang memaksamu, maka aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Tenang saja, begitu sampai di rumah, aku akan memberitahu ayah dan ibu tentang hubungan kita dan memberimu status yang jelas. Bagaimana bisa aku tiba-tiba dan bagaimana bisa... Kita berdua telah dijebak oleh Shen Crow. Seharusnya yang ada di sini adalah Liu Xiaohui. Berkat kekuatan tekadku yang besar, aku segera sadar dan datang untuk menyelamatkanmu. Tak kusangka kamu malah... Cukup, jangan katakan apa-apa lagi. Sin, aku sangat senang bisa mendapatkan status darimu, tapi sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Kita harus pergi menginterogasi penjahat itu. Dia lumayan tampan sih. Tidak rugi juga. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin kamu bisa ada di sini? Bukankah seharusnya kamu berada di kamar Lin Yusin? Bagaimana bisa? Beraninya kamu menjebak Sin. Di mana Sin? Itu karena aku sudah mengetahui rencana busukmu lebih awal. Demi posisi Nyonya Ji, kamu bahkan tega menggunakan cara-cara kotor seperti ini. Shen Kerao, coba pikirkan lagi, apa kamu pantas menduduki posisi itu? Kak Cusu, dengarkan penjelasanku. Shen Kero, kamu sendiri yang memasang jebakan ini, tapi tidak disangka malah kamu yang terjebak di dalamnya. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Lin Yuxin, ini ulahmu kan? Kamu yang menjebakku. Jangan menganggap orang lain serendah dirimu. Ya, apa yang ingin kamu dapatkan, dan apa yang ingin kamu hancurkan, hanya hatimu sendiri yang paling tahu. Sin, jangan marah, biarkan aku yang menanganinya. Tenang saja. Mereka semua tidak akan bisa lolos. Kamu sudah merebut semua kalimat yang ingin aku ucapkan? Shen Krao menuai apa yang dia tanam, bawa dia ke kantor polisi, biarkan polisi yang mengurusnya, di Beishi tidak akan ada lagi keluarga Shen. Kak Cuksu, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Sejak hari kamu membohongiku, seharusnya kamu sudah memikirkan. Juga keluarga Shen, akan berakhir seperti apa nantinya.
ternyata dilindungi oleh seseorang, rasanya seperti ini. Kakak kedua, jangan... Apa yang kamu lakukan pada Sinsin? Kakak kedua, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Cepat lepaskan. Sinsin, kamu jangan ikut campur. Hari ini aku akan memberinya pelajaran. Akulah yang memaksa Ji Chushu. Apa? Sinsin? Kamu bilang kamu memaksanya? Kami berdua telah dijebak dengan obat oleh Shen Kero. Ji Chushu berniat baik datang menolongku, tapi aku harus bertanggung jawab pada Ji Chushu. Papa, Mama, bagaimana pendapat kalian? Apa yang dikatakan Sinsin benar. Karena Sinsin yang memulainya, kita memang harus bertanggung jawab pada Tuan Muda, Ji. Pa? Busen, duduk. Berisik sekali di depan tamu, memangnya pantas? Xiaoji, apa ada makanan yang tidak bisa kamu makan? Tante akan memasakkannya untukmu. Tidak ada. Saya makan apa saja kok. Terima kasih, Tante. Kenapa kalian masih duduk di sini? Cepat bantu ibumu memasak sana. Bu, aku sangat mengenal Ji Chushu. Meskipun dia sedang di bawah pengaruh obat, tidak mungkin Sinsin bisa memaksanya. Menurutku, si pemuda keluarga Ji itu tertarik pada Sinsin dan memanfaatkan situasi ini. Itu memang mungkin saja. Tapi aku melihat Sinsin terhadap pemuda keluarga Ji itu sepertinya juga punya perasaan. Kamu menyadarinya juga. Hanya mereka berdua saja yang konyol. Mengira pemuda keluarga Ji itu sedang menjebak adikmu. Padahal aku lihat mereka berdua saling menyukai. Adikku, adik Lin Ziye, harus dimanjakan di rumah seumur hidupnya. Mana boleh dibiarkan begitu saja dengan pemuda keluarga Ji itu. Orang-orang pada akhirnya akan menua. Saat kalian semua sudah tiada, siapa yang akan melindungi adikmu? Aku rasa pemuda keluarga Ji itu cukup baik. Dia sangat perhatian pada adikmu. Itu sudah cukup. Sinsin, jangan gugup. Kamu tidak berniat untuk tidak bertanggung jawab padaku, kan? Siapa yang gugup? Lagi pula aku adalah orang yang jujur, kata-kataku bisa dipegang dan tidak akan pernah diingkari. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Ini adalah kakekku. Halo kakek. Wajahmu sangat mirip dengan seorang kawan lama. Boleh tahu siapa namamu? Kakek, namaku adalah Lin Yusin. Kamu adalah cucunya? Ternyata sudah tumbuh sebesar ini. Cucu siapa? Aku lupa memberitahumu, kakekku dan nenekmu adalah kenalan lama. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Status keluarga Jiang sangatlah terhormat. Kamu mengabaikan putri sulung keluarga Jiang dan tidak menikahinya. Malah sekarang membawa pulang wanita seperti ini? Wanita seperti apa? Apakah seperti Nyonya Jiang Ziwan yang naik ke tempat tidur ayah, bahkan sebelum 3 bulan ibuku tiada? Kurang ajar. Beraninya kamu bicara begitu. Dia itu ibu tirimu. Sudah cukup. Aku sangat puas dengan cucu menantu ini. Jika kamu tidak suka melihatnya, pergi saja dari sini. Sepertinya hubungan Ji Chushu dengan orang tuanya tidak terlalu baik ya. Susu, kapan kamu berencana menikah dengan Yuxin? Kakek sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Kakek, aku juga ingin segera meresmikannya, tapi Yuxin. Aku juga bersedia kapan saja. Bagus, bagus. Kakek Ji, aku datang menjengukmu. Wah, Getong, kapan kamu kembali dari luar negeri? Ayo, silakan duduk. Apa dia ini teman masa kecil Ji Chushu? Tenang saja, aku tidak punya perasaan apapun padanya. Kakek Ji, Nona ini siapa? Aduh, saking senangnya aku sampai jadi pelupa. Ini adalah kekasih Chushu. Halo, namaku Lin Yusin. Namaku Jiang Getong, aku putri sulung dari keluarga Jiang, dan juga teman masa kecil Chushu. Wah, dia sudah mulai menantangku rupanya. Aku tahu Chushu sudah memberitahuku. Kuharap Nona Jiang menjaga ucapannya. Jangan sampai tunanganku salah paham. Sudahlah, hari sudah semakin larut. Pemantang, sajikan makanannya. Wanita tidak dikenal berani-beraninya merebut Chushu dariku. Tunggu saja, nanti akan kutunjukkan padamu seberapa jauh aku mengenal Chushu. Aku dan Chushu adalah pasangan yang sangat serasi. Kakek Ji ini daging babi merah kesukaan Anda. Silakan makan yang banyak. Haha, syukurlah kamu masih ingat apa yang kusukai. Tidak seperti anak nakal Chushu ini. Sepanjang tahun jarang sekali pulang ke rumah. Ji, Chushu sudah memberitahuku kalau kakek Ji punya masalah kesehatan tingkat tinggi. Jiang Getong ini sengaja memberikan daging babi merah kepada kakek Ji. Jelas sekali dia ingin menggertakku. Kakek, Anda punya masalah kesehatan. Daging babi merah ini sebaiknya dikurangi. Kakek Ji baru saja punya selera makan, tapi kamu malah mengganggu saat kakek Ji makan. Apa maksudmu sebenarnya? Cukup. Cih. Chushu, jangan marah.
Nona Lin ini tidak mengenal keluarga Ji, dan tentu saja tidak mengenal kakek Ji juga. Aku bilang sudah cukup. Kamu bertamu ke keluarga Ji, tapi tidak mematuhi aturan keluarga Ji, bahkan mencoba merusak hubunganku dengan tunanganku. Apa sebenarnya niatmu? Chushu, maafkan aku. Tadi aku salah bicara, aku minta maaf. Aku hanya sudah terlalu lama tidak bertemu kakek Ji, dan aku ingat kakek Ji sangat suka babi kecap. Aku tidak mempertimbangkan hal itu. Apakah Ji Chushu akan menerimanya? Xin sedang cemburu ya, menarik sekali. Chushu, semua ini makanan kesukaanmu, ayo makanlah. Sudah berakhir. Iya, kamu makan dulu, setelah habis, aku akan ambilkan lagi untukmu. Pengurus rumah tangga Tang, berikan semua makanan ini kepada Lau Huang. Lau Huang itu adalah Anjing penjaga keluarga Ji. Ji Chushu, jangan terlalu keterlaluan. Apa aku bisa lebih keterlaluan daripada Nona Jiang? Nona Jiang jelas-jelas tahu bahwa Xin adalah tunanganku, tapi kamu justru di hadapan Xin terus-menerus memprovokasi kami. Sekarang Nona Jiang bilang aku keterlaluan? Aku sudah menyukaimu selama belasan tahun. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku akan tegaskan hal ini sekarang. Jika Nona Jiang masih berani mengejarku dan mengaku sebagai istri dari pemimpin keluarga Ji, hal yang 1000 kali lipat lebih kejam dari ini pasti akan aku lakukan. Tapi jelas-jelas akulah orang yang tumbuh besar bersamamu. Semua hal harus ada urutannya. Siapa dia Lin Yuxin? Atas dasar apa dia memilikimu? Di dalam aturan keluarga Jiang, apakah tidak ada yang namanya rasa malu? Kakek Ji, tubuhku merasa tidak enak. Aku pulang duluan. Getong, saya datang hari ini karena ingin bekerja sama dengan Anda. Tidak ada yang perlu saya kerjasamakan dengan Anda. Anda adalah ibu tiri Chushu. Bagaimana perlakuan Anda pada Chushu saat dia kecil? Saya sudah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Apa Anda pikir saya mungkin akan bekerja sama dengan orang yang tidak disukai oleh Chushu? Aku tahu apa yang diinginkan oleh Nona Jiang. Tapi dengan sifat Chushu itu, apakah Nona Jiang pikir dia akan berubah pikiran, lalu menikahi Nona Jiang? Saya selalu bersikap baik kepada Chushu sejak kecil. Saya percaya suatu hari nanti, Chushu pasti akan melihat ketulusan saya. Aku yang melihat Chushu tumbuh dewasa. Apa Nona Jiang merasa Anda lebih memahami Chushu daripada aku? Sejujurnya Nona Jiang, saat Chushu membawa Lin Yuxin pulang ke kampung halaman, dia sudah memutuskan untuk bertunangan dengan Lin Yuxin. Waktunya adalah lusa. Jangan bilang Nona Jiang belum menerima kabar ini. Apa katamu? Apa Chushu benar-benar akan bertunangan dengan wanita itu? Apa dia sudah gila? Sekarang jika dia ingin duduk dengan tenang di posisi pemegang kekuasaan keluarga Ji, dia hanya bisa mengandalkan aku, keluarga Jiang. Mana mungkin ini terjadi? Mangsanya sudah terpancing. Siapa yang bilang tidak? Tapi Chushu bagaimanapun masih kecil, banyak hal yang belum dia pertimbangkan dengan matang. Tapi Nona Jiang, kamu sudah terbiasa melihat taktik di keluarga kaya sejak kecil, kamu harus membantu mengawasi Chushu ya. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan cabang keluarga Ji itu, lambat laun mereka akan menghancurkan Chushu sepenuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Di pesta pertunangan nanti, jika kita membuat wanita tak tahu malu itu menghilang dengan alasan kabur dari pernikahan, sebagai keluarga terpandang keluarga Ji, demi menjaga harga diri agar tidak menjadi bahan tertawaan, menurutmu apa yang akan terjadi? Aku akan mengenakan gaun pengantin dan muncul di sana, sebagai tunangan Chushu. Benar sekali, di depan mata semua orang, dengan adanya janji pertunangan di tangan, kamu bahkan menyelamatkan muka keluarga Ji. Pada saat itu, gelar nyonya keluarga Ji milikmu, bukankah sudah pasti akan menjadi milikmu? Bagus sekali. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya, bahwa kamu begitu licik dalam berhitung? Menikah ke dalam keluarga kaya, hidup tidaklah semudah itu, kan? Setidaknya aku harus belajar sesuatu, bukan? Nona Jiang, senang bekerja sama denganmu. Istri Chushu haruslah aku. Dan pemegang kekuasaan masa depan keluarga Ji ini, haruslah putraku. Apa aku cantik hari ini? Nona selalu terlihat cantik kapanpun itu. Siapa yang mengizinkanmu menatapku dengan tatapan seperti itu? Hanya Chushu yang punya hak untuk menatapku seperti itu. Berlutut. Nona, Anda seharusnya menjadi burung Phoenix di langit. Tidak seharusnya demi orang seperti itu, Anda menyia-nyiakan masa muda Anda. Nona, hentikanlah semua ini. Aku akan membawamu kembali ke Inggris dan menjalani kehidupan yang Anda sukai. Bagaimana? Apa hakmu membicarakan Chushu? Ingatlah, kamu hanyalah seekor anjing yang aku pelihara. Jika dulu aku tidak merasa kasihan padamu, entah di mana jasadmu sudah terkubur sekarang. Ternyata di dalam hatinya, aku hanyalah seekor anjing baginya. Wow, apa sebenarnya yang kamu harapkan? Dengarkan aku baik-baik. Tugas hari ini harus berhasil, tidak boleh ada kegagalan. Jika gagal, jangan pernah menemuiku lagi. Baik.
Malam ini aku akan datang untuk menikah denganmu. Apa kamu senang? Aduh, kenapa kamu datang ke sini? Aku tidak tahan ingin melihat calon pengantinku. Sin, kamu sangat cantik. Kenapa? Apa biasanya aku tidak cantik? Cantik? Aku ingin sekali membawamu pulang sekarang juga. Dan melakukan kewajiban suami istri. Aduh, ada orang di luar. Siapa? Sin. Pantas saja ada orang yang tidak tahu diri. Ternyata itu ibu tiriku yang tak tahu malu. Meskipun aku ibu tirimu, tapi aku tulus menyayangimu. Sekarang kamu akan segera menikah. Sin akan menjadi menantuku. Aku ingin memberikan kado pernikahan untuk menantuku. Apa itu tidak boleh? Tidak butuh. Keluar. Sebaiknya jangan sampai aku melihatmu malam ini. Chushu, tegas sekali kamu memperlakukanku seperti ini. Aku sudah masuk ke keluarga Ji selama bertahun-tahun. Walau tidak ada prestasi, setidaknya aku sudah bekerja keras. Meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi aku selalu menganggapmu sebagai anakku sendiri. Tante, apa yang Anda katakan? Anda adalah ibu tiri Chushu dan mulai sekarang Anda juga adalah keluarga saya. Chushu memang kurang dewasa. Saya terima hadiah ini, terima kasih, Tante. Memang Sin yang paling pengertian. Bisa menikahi wanita sepertimu adalah keberuntungan bagi Chushu. Kalung ini, biar tante yang pakaikan untukmu. Kalau begitu tante tidak akan mengganggu waktu kalian para anak muda mengobrol. Tante akan keluar untuk bersiap-siap. Saat acara pertunangan dimulai nanti, masih banyak hal yang harus diurus. Ada apa, Chushu? Apa yang kamu khawatirkan? Seseorang yang sangat ingin putranya menduduki posisi penguasa keluarga Ji, mana mungkin dia orang baik? Kalung ini mungkin bermasalah. Ini diberikan khusus oleh ibu tirimu, sebaiknya jangan menyakiti perasaannya. Lagi pula dengan adanya kamu dan kakak-kakak yang melindungiku, meskipun ada masalah dia tidak akan punya kesempatan untuk mencelakaiku. Ji Chuksu, malam ini riwayatmu akan tamat. Itu adalah nona besar Jiang. Dia cantik sekali. Tapi penampilannya hari ini, bukankah dia terlihat ingin menyaingi sang pengantin? Siapa yang tidak tahu kalau Nona Besar Jiang dan Direktur Ji sudah dijodohkan sejak kecil? Sekarang Direktur Ji akan menikahi wanita lain? Apakah Nona Besar Jiang bisa bersabar? Kalau begitu, apakah nona besar Jiang datang hari ini untuk mengacaukan pernikahan? Menurutku masalah ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Lihat saja nanti, tunangan Direktur Ji itu akan mendapat masalah besar. Apakah semua sudah diatur? Malam ini, tidak akan ada lagi Lin Yuxin. Yang ada hanyalah nyonya keluarga Ji yaitu Jiang Getong. Inilah tunangan dari Direktur Ji itu. Kenapa menurutku dia jauh lebih cantik daripada nona besar Jiang? Pantas saja Direktur Ji lebih memilih meninggalkan nona besar Jiang demi menikahinya. Biarkan saja kamu pamer sekarang. Setelah malam ini berlalu, tidak akan pernah ada lagi orang yang bernama Lin Yuxin. Tuan Besar Ji telah tiba. Kakek Ji, Kakek Ji. Sin keluarga kami terlihat semakin cantik mengenakan pakaian ini. Gaun ini dipilihkan langsung oleh Chushu untukmu. Sin-Sinku terlihat cantik memakai apapun. Baiklah, pesta pertunangan akan segera dimulai. Chushu, bawa Sin untuk bersiap-siap dulu. Sin, makanlah ini sedikit. Sepertinya upacaranya akan berlangsung lama. Tidak baik jika kamu merasa lapar. Rasanya enak sekali. Chushu. Nona Jiang, aku ingat pernah mengatakannya padamu. Jika Nona Jiang masih tak tahu malu terus mengejarku, maka jangan salahkan aku jika aku tidak lagi menghargai hubungan antara keluarga Ji dan keluarga Jiang. Chushu, aku datang untuk mengucapkan selamat atas pertunanganmu dengan Nona Lin. Aku sudah merelakan masa lalu. Mengapa kamu harus menganggapku begitu rendah? Nona Jiang, jangan diambil hati. Chushu memang seperti itu. Terima kasih atas ucapan selamatnya, Nona Jiang. Ternyata Nona Lin sangat berlapang dada. Aku bersulang untuk Nona Lin. Semoga kamu dan Chushu selalu sehati dan bahagia hingga akhir hayat. Apa kamu buta? Maafkan saya, Nona Jiang. Saya tidak sengaja. Tidak apa-apa. Gaunnya tinggal diganti saja kalau kotor. Aku akan menemanimu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Cepatlah kembali bekerja.
Ternyata, mereka semua satu komplotan. Sudah selama ini, kenapa Sinsin masih belum keluar juga? Cusu mengenai proyek ini. Cusu. Kakek, silakan lanjutkan bicara. Kenapa Sinsin belum kembali? Maaf, saya permisi sebentar, kakek. Aku akan pergi mencari Sinsin. Ya. Chushu, proyek ini sangat penting. Apa kamu benar-benar ingin pergi sekarang? Ini cuma proyek kecil, tidak ada yang lebih penting daripada Sinsin. Pemimpin keluarga Ji tidak boleh memiliki kelemahan. Ji Chuksu, pada akhirnya kamu kalah. Semua ini akan segera berakhir. Sinsin, apa kamu sudah selesai ganti baju? Sinsin? Di mana Sinsin? Kemana dia pergi? Saya tidak melihat Nona Lin. Saya hanya melihat ada petugas sampah masuk ke ruangan ini, sambil mendorong tempat sampah yang sangat besar. Selain itu saya tidak tahu apa-apa lagi. Kakak ketiga, terjadi sesuatu. Sinsin telah dibawa pergi oleh penjahat. Chushu, kamu mau pergi kemana? Upacaranya akan segera dimulai. Jika terjadi sesuatu pada Sinsin, aku pasti akan membuat keluarga Jiang dan semua orang menerima hukumannya demi Sinsin. Siapa kamu? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah kamu sudah menyakiti hati Getong. Jadi kamu harus kuhabisi. Getong? Mungkinkah orang ini terhadap Jiang Getong? Apa kamu menyukai Jiang Getong? Karena kamu menyukainya, maka kamu seharusnya tahu apa tujuan Jiang Getong memintamu untuk menghabisiku. Memangnya kamu sanggup melihat orang yang kamu cintai menikah dengan orang lain? Aku tidak percaya. Kamu bisa selapang dada itu. Diam kamu. Akui saja, kamu ingin menikahi Jiang Getong. Kamu sangat pintar, tapi orang pintar biasanya akan tiada lebih cepat. Kamu begitu setia bekerja untuk Jiang Getong, tapi dia hanya menganggapmu sebagai bidak. Apakah itu sepadan? Mencintai seseorang, bukankah berarti harus memberikan segalanya untuk dia? Lubang ini digali untukku. Jika aku tiada, kamu pasti akan tamat. Bahkan Jiang Getong pun tidak akan bisa selamat. Jika aku tiada, Ji Chushu tidak hanya akan menghabisimu, tapi juga akan menghancurkan seluruh keluarga Jiang. Apa kamu rela membiarkan Jiang Getong tiada? Ingat hubungan antara keluarga Ji dan keluarga Jiang, Ji Chuksu tidak akan berani melakukan apapun pada Getong. Aku adalah wanita paling penting bagi Ji Chuksu. Demi aku, dia pasti akan berjuang mati-matian melawan keluarga Jiang. Keluarga Ji adalah keluarga besar yang sudah ada selama 100 tahun, sedangkan keluarga Jiang di hadapan keluarga Ji hanyalah seekor semut kecil. Dugaan Nona Lin memang tepat. Hanya saja, tujuan utama kami sebenarnya bukanlah kamu. Tante Jiang, bagaimanapun juga Chushu adalah kerabatmu. Bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini? Kerabat, dia sangat membenciku, bahkan sangat ingin aku tiada. Sekarang kita hanya perlu menunggu Ji Chuksu masuk ke dalam perangkap. Putraku adalah satu-satunya anak kandung dari keluarga Ji, dan juga satu-satunya pemegang kekuasaan. Jadi, sejak awal kalian berdua tidak berniat untuk mengincarku, yang sebenarnya kalian inginkan adalah agar Ji Chuksu tiada. Tepat sekali. Aku berpura-pura setuju pada Getong untuk menghabisimu hanya untuk memegang kelemahan Ji Chuksu. Selama kamu ada di tangan kami tidak perlu takut Ji Chuksu tidak akan datang. Kalian tidak akan berhasil. Kamu yakin? Di seluruh tempat ini, sudah aku pasang banyak sekali bahan peledak. Begitu aku menekan tombol di tanganku ini, semua orang dalam radius 10 mil akan tiada. Dia sudah datang.
Ada bahan peledak di sekitar sini. Hal yang paling tidak aku takuti adalah bahan peledak. Tenang saja, saudara-saudaraku ini, menjinakkan bom adalah keahlian khusus mereka. Mayor Jenderal tenang saja, kami pasti tidak akan mengecewakan, dan akan menyelamatkan Nona. Kalian berjaga di sini dulu, aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Aku akan pergi bersamamu. Tidak bisa? Dua orang akan terlalu menarik perhatian. Aku masuk duluan. Jika ada situasi apapun, aku akan segera menghubungi kalian. Jiang Ziwan, aku tahu kamu ada di sini. Keluarlah. Chushu, kamu masih tetap cerdik seperti saat kecil dulu. Di mana Sin Sin? Ingin tahu? Jika ingin tahu, ikutlah denganku. Sepertinya orang yang paling dipedulikan oleh Ji Cusu adalah kamu. Demi melindungimu, dia bahkan rela mengorbankan nyawanya. Kemari, kalian semua. Aku sudah tahu sejak awal bahwa targetmu adalah aku. Sejak kamu menikah ke dalam keluarga Ji, kamu sudah menyusun rencana untuk Ji Wanfeng, ingin dia menjadi pemegang kekuasaan di keluarga Ji. Apa yang kamu katakan itu benar? Semua ini akan segera berakhir. Lakukan sekarang. Lepaskan Sin Sin. Asalkan kamu patuh dan menyerahkan nyawamu, aku akan berbaik hati melepaskannya. Sin Sin. Ji Cusu, jika kamu berani melangkah maju satu langkah lagi, aku akan menghabisinya. Apapun yang kamu inginkan akan kuberikan, lepaskan dia. Yang aku inginkan adalah nyawamu. Hahaha. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Begitu aku menekan tombol ini, kita semua akan tiada di sini. Kakak, Chushu, kalian cepatlah lari, jangan pedulikan aku. Ji Cusu, melihat wanita yang kamu cintai ada di depan matamu, tapi kamu tidak bisa memeluknya, sangat menyakitkan, bukan? Luka parut di wajahmu itu, kamu dapatkan demi melindungi Jiang Getong sayang sekali. Jiang Getong hanya menganggapmu sebagai anjingnya saja, dan bisa membuangmu kapan saja. Diam. Di hati Getong ada aku. Aku sudah berada di sisi Getong selama belasan tahun. Dia pasti mencintaiku. Jika bukan karena kamu, Getong pasti sudah bersamaku sejak lama. Yang dicintai Jiang Getong hanyalah kekuasaan. Dari awal sampai akhir, dia hanya menganggapmu sebagai bidaknya saja. Diam. Jika kamu bicara satu kata lagi, aku akan... Kalian semua, pergilah ke neraka. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Tangkap dia. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku sudah jelas memasang banyak bahan peledak, cukup dengan satu ledakan di sini, semuanya akan segera hancur menjadi abu. Hanya seekor semut kecil? Berani bermain peledak di hadapan Jenderal Pelindung Negara? Apa kamu terlalu meremehkanku? Ternyata kamu adalah... Berani menyentuh Sin Sin? Kamu cari mati. Sin Sin, kamu tidak apa-apa? Aku pikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Ini salahku. Kami juga datang untuk menyelamatkan Sin Sin. Kenapa Sin Sin tidak datang memelukku? Getong, kalian keluarga Jiang agak tidak tahu aturan ya? Kakek Ji, apa maksud perkataanmu itu? Mungkinkah orang tua ini sudah tahu sesuatu? Orang yang berpura-pura tidur tidak akan bisa dibangunkan. Pengawal, tangkap dia. Kakek Ji, apa yang sedang Anda lakukan? Aku sudah menganggapmu seperti cucuku sendiri, tapi kau malah berani di hadapanku mencoba menghabisi cucu menantuku? Apa kau pikir aku sudah tidak tahu apa-apa lagi? Ayah, kita dan keluarga Jiang adalah kerabat lama. Apakah ayah demi seorang Lin Yuxin saja ingin bermusuhan dengan keluarga Jiang? Itu tidak sepadan. Ternyata pilihanku dulu memang benar. Dengan sikapmu yang seperti ini, bagaimana kau bisa menyokong keluarga Ji yang begitu besar? Kakek Ji, Lin Yuxin pasti sudah celaka sekarang. Daripada demi seorang Lin Yuxin, harus bermusuhan dengan keluarga Jiang, lebih baik ikuti saja alurnya, biarkan Chushu menikahiku. Dengan begitu keluarga Jiang dan Ji bisa bersatu, dan Beishi ini akan menjadi milik kita berdua sepenuhnya. Orang-orang Chushu dan keluarga Lin sudah pergi ke sana. Rencana kalian tidak akan berhasil. Kakek Ji, Anda tidak punya bukti, bagaimana bisa Anda langsung menuduh bahwa masalah ini ada hubungannya denganku? Anda sudah tua, tidakkah Anda memikirkan masa depan Chushu? Dengan dukungan dari keluarga Jiang, jalannya baru bisa menjadi mulus. Jika suatu hari nanti Anda sudah tiada, dan sekarang sudah menyinggung keluarga Jiang, cucu Anda tidak akan hidup dengan tenang. Siapa yang kau bilang tidak akan hidup tenang?
Cushu, hal ini tidak ada hubungannya denganku. Sejak kecil aku selalu bersikap baik padamu, kamu harus mempercayaiku. Jiang Getong, semua ini jelas-jelas adalah rencanamu. Sekarang sudah terlambat jika ingin berlepas tangan, bukan? Kamu hanyalah wanita simpanan keluarga Ji yang hina. Apa hakmu bicara begitu padaku? Jelas-jelas kamulah yang mengadu domba hubunganku dengan Kak Cuksu. Kamu pantas untuk binasa. Sungguh pertunjukan saling serang yang menarik. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Pengawal, bawa putri sulung keluarga Jiang ke kantor polisi. Sayang, tolong selamatkan aku. Aku melakukan semua ini demi Wan Feng. Cushu juga adalah putraku. Ji Cuksu, Lin Yuxin, kalian akan menerima pembalasan yang kejam. Bahkan jika aku sudah tiada, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Sin jangan takut. Semuanya akan segera berakhir. Paman Ji, sudah lama tidak bertemu. Ternyata kamu nak. Bertahun-tahun lalu kamu adalah orang terkaya, tapi tiba-tiba saja kamu menghilang dari pandangan publik. Sekarang keluarga Lin semakin berkembang pesat, generasi muda benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa. Saya sudah lama tidak mengurusi bisnis. Keluarga Lin dikelola oleh putra sulung saya. Anak-anak saya semua jauh lebih hebat daripada saya. Tidak disangka, calon besan saya ternyata orang yang sangat hebat. Tubuh tua saya ini merasa sangat tertekan. Haha. Kakek Ji, aku memihakmu. Kamu ini belum juga menikah, sudah lebih membela orang lain daripada ayahmu sendiri. Dengan jatuhnya keluarga Jiang, dan Cushu adalah menantu dari orang terkaya Lin. Jika sekarang aku ingin menjadi pemegang kekuasaan di keluarga Ji, bukankah itu akan sangat sulit sekali? Direktur Ji, ada apa ini? Paman Tang, saat kamu berada di kediaman lama, apa kamu punya kesempatan untuk meracuni Cushu? Direktur Ji, apa Anda berniat untuk? Sekarang Cushu memiliki dukungan dari keluarga Lin, dan kebetulan keluarga Lin itu adalah keturunan dari keluarga Jiang yang dulu sangat kaya raya. Meskipun beberapa tahun terakhir ini, aset-aset itu berada di tangan Pak Tua Jiang, dan sudah merosot jauh dibandingkan dengan keluarga Ji, tapi jika keluarga Lin dan keluarga Jiang bersatu, maka mereka akan sulit untuk dihadapi. Direktur Ji, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Jika Anda tidak menyelamatkan nyawa saya waktu itu, saya pasti sudah lama tiada. Ingat, racun ini tidak perlu sampai merenggut nyawa. Bagaimanapun Cushu juga putraku. Cukup buat dia tidak bisa bergerak dan mengurus dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan pengurus rumah tangga Tang? Gawat, Direktur Ji dalam bahaya. Hamha. Ayahku yang baik itu akhirnya tidak tahan lagi. Nona Lin, ini sup kesehatan lambung yang diminum Tuan Muda setiap hari. Tuan Besar secara khusus memintaku mengantarkannya dan memastikan Tuan Muda meminumnya. Kalau begitu, pengurus rumah tangga Tang, cepatlah masuk. Cushu, keluarlah untuk minum sup. Pengurus rumah tangga Tang sungguh merepotkan, sampai mengantarkannya sendiri untukku. Ini semua perintah Tuan Besar. Beliau bilang harus memastikan Tuan Muda meminum semuanya, agar tubuh segera pulih, dan Tuan Besar bisa segera menimang cicit. Dia tidak akan menyadari sesuatu, kan? Cushu, apakah sup ini ada masalah? Sin. Sepertinya kali ini aku butuh bantuanmu. Kita sudah menjadi satu kesatuan, urusanmu adalah urusanku juga. Ayah kandungku ingin merebut posisiku sebagai pemegang kekuasaan di keluarga Ji. Baru saja, sup itu telah diberi obat. Nanti aku akan berpura-pura terkena racun. Kamu berlakulah panik dan takut lalu panggil kakek ke sini. Apa? Dia benar-benar ingin mencelakaimu. Sin, jangan takut. Aku sudah meminum penawarnya. Racun ini tidak akan menyakitiku. Kamu ingat apa yang aku katakan? Aku ya akan dang. Ya. Ada apa dengan Nyonya Muda? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Cushu. Tiba-tiba dia memuntahkan banyak cairan dan pingsan. Aku harus segera memanggil kakek ke sini. Putraku yang baik ini, demi kekuasaan, ternyata tega mencelakai putra kandungnya sendiri. Ini salahku? Karena tidak mendidiknya dengan baik? Kakek, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Cushu memintaku untuk mengajak Anda ke sana, untuk merundingkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Cushu. Apa yang terjadi dengan Cushu? Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini?
Bukankah beberapa hari yang lalu dia masih baik-baik saja? Aku sudah tua. Ternyata aku tidak menyadari ada pengkhianat di keluarga Ji. Bahkan keselamatan Cusu pun tidak bisa kujamin. Ayah, kondisi Cusu yang tidak sadarkan diri ini tidak bisa dibiarkan. Ada banyak urusan di perusahaan yang perlu ditangani oleh Cusu. Sekarang Cusu dalam kondisi seperti ini, lebih baik biarkan saya yang mengelola perusahaan sementara waktu. Setelah Cusu sadar nanti, biarkan dia yang kembali mengelolanya. Niat buruknya akhirnya terlihat juga. Jangan terburu-buru. Beberapa hari ini, Sinsin selalu berada di sisi Cusu. Dia juga sudah belajar banyak hal. Biarkan Sinsin yang mengelola perusahaan untuk sementara. Bagaimana bisa begitu? Maksud saya, Sinsin hanyalah seorang gadis muda. Bagaimana mungkin dia bisa mengelola perusahaan sebesar ini? Lebih baik serahkan saja kepada saya. Saya pasti bisa menanganinya dengan baik. Cukup. Masalah ini sudah diputuskan. Ayah, aku ini anak kandungmu. Bagaimana keadaan Direktur Ji? Apakah Tuan Besar sudah membiarkan Anda mengambil alih perusahaan? Setelah bekerja keras sekian lama, malah menguntungkan orang luar begitu saja. Padahal aku adalah putra sulung sah, keluarga Ji. Posisi pemegang kekuasaan ini seharusnya menjadi milikku. Maksud Anda Tuan Besar membiarkan Nona Lin mengambil alih perusahaan? Kalian semualah yang memaksaku. Putraku, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Jika kamu masih belum sadar dan kembali ke jalan yang benar, maka aku terpaksa harus bertindak tegas. Cari seseorang untuk memberitahu ayah bahwa aku sakit parah, dan minta beliau untuk datang ke sini sebentar. Tuan Besar, ada laporan dari pihak Direktur Ji yang mengatakan Ada apa? keadaan Direktur Ji sedang kritis. Siapkan mobil. Kita pergi melihat Direktur Ji sekarang. Baik. Direktur Ji, mobil Tuan Besar akan segera sampai. Apa semua orang sudah diatur? Sudah diatur. Sekarang bahkan seekor nyamuk pun tidak akan bisa terbang keluar dari sini. Ayah, Anda sudah datang. Bagaimana bisa kamu jatuh sakit secara tiba-tiba begini? Apa dokter sudah datang memeriksa? Apa katanya? Dokter sudah datang memeriksa. Katanya, aku menderita depresi karena beban pikiran. Ada masalah yang belum terselesaikan, jadi tidak bisa sembuh. Depresi karena beban pikiran? Posisi pemegang kekuasaan keluarga Ji? Ayah, Anda sudah tahu semuanya? Aku belum setua itu, sampai pandanganku menjadi kabur. Aku adalah putra kandungmu. Kenapa Anda malah melampauiku dan memberikan posisi pemegang kekuasaan keluarga Ji langsung kepada Cushu? Sekarang Anda bahkan membiarkan gadis kecil bermargalin itu mengelola perusahaan untuk sementara, di bagian mana aku tidak bisa menandingi Cushu. Selama ini aku mengira, kamu sangat memahami kemampuanmu sendiri. Tak disangka sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Aku telah menilai kamu terlalu tinggi. Kenapa Anda begitu meremehkanku? Lihatlah dirimu yang sekarang, sangat keras kepala, dan berpandangan sempit. Jika keluarga Ji diserahkan ke tanganmu, apa masih ada jalan untuk bertahan? Berhentilah. Aku akan menganggap hal ini tidak pernah terjadi, dan mengatur kepergianmu dari Beishi. Sudah terlambat. Ayah, aku tidak akan berhenti. Mulai hari ini, akulah pemegang kekuasaan di keluarga Ji. Sebelum itu, terpaksa Anda harus tinggal di sini selama 1 hari. Suruh orang untuk mengawasi Ji Cusu. Jangan biarkan dia merusak rencana baikku. Baik, Tuan. Selain itu, ingatkan para pemegang saham perusahaan, jangan lupakan janji yang telah mereka buat. Rapat rutin hari ini adalah saatnya bagi mereka untuk menunjukkan dukungannya. Baik, Tuan. Kenapa Tuan Besar Ji belum juga sampai? Tuan Besar Ji, sepertinya sekarang seluruh keluarga Ji sudah menjadi mangsa empuk bagi keluarga Lin. Coba pikir, putri bungsu keluarga Lin ini, tidak lama setelah bertunangan dengan Ji Cusu, tiba-tiba keluarga Jiang berganti marga menjadi Lin, lalu Ji Cusu segera diracuni. Bukankah ini semua terlalu kebetulan? Kamu benar, calon istri dari pemegang kekuasaan kita ini memang sangat mencurigakan. Tenang saja, selama kita semua bersatu, grup Ji ini tidak akan jatuh ke tangan gadis ingusan seperti dia. Benar, seharusnya Direktur Ji yang memimpin atau mungkin Tuan Besar Ji, dia, Lin Yusin, tidak punya hak. Maaf semuanya, saya datang terlambat. Bukankah tidak pantas jika Nona Lin duduk di posisi ini? Selama Cushu sedang sakit, saya yang sementara mengelola grup Ji.
Apa yang tidak pantas dengan saya duduk di posisi ini? Jika rapat ini diadakan di kantor dan Nona Lin duduk di posisi ini, kami tentu tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi, ini di kediaman lama keluarga Ji, posisi ini hanya boleh diduduki oleh pemegang kekuasaan keluarga Ji. Sepertinya Nona Lin sudah melampaui batas. Kakek Ji sudah mengatakannya, selama periode ini sayalah pemegang kekuasaan keluarga Ji. Bagaimana mungkin? Tuan Besar Ji, mana mungkin membiarkan seorang calon cucu menantu yang bahkan belum menikah menjadi pemegang kekuasaan keluarga Ji. Benar. Kami ingin Tuan Besar Ji keluar dan mengatakannya langsung kepada kami. Ini dikatakan langsung oleh kakek Ji. Beraninya kalian meragukan perkataan kakek Ji. Nona Lin, kami tidak bermaksud mempersulitmu, tapi GC Enterprise yang sebesar ini berpindah tangan hanya karena beberapa patah kata dari Nona Lin. Bukankah itu sedikit terlalu gegabah? Iya benar. Karena Nona Lin bilang ini adalah keinginan Tuan Besar Ji, maka biarkan Tuan Besar Ji muncul dan bicara kepada kami berlima, agar lebih bisa dipercaya. Semuanya, meskipun Tuan Besar Ji tidak bisa hadir, tapi di atas kontrak ini, ada stempel resmi Tuan Besar. Ini sama saja dengan kehadiran Tuan Besar Ji. Benar, di sini ada tanda tangan asli dari kakek Ji. Anda sekalian bisa memeriksa kontraknya. Lin Yuxin, hatimu sungguh sangat kejam. Beraninya kamu meracuni Cusu. Paman Ji, mengapa Anda datang ke sini? Jika aku tidak datang, keluarga Lin kalian pasti sudah menelan keluarga Ji habis-habisan. Direktur Ji, maksud Anda adalah bahwa Lin Yuxin ini demi menelan keluarga Ji sampai meracuni pemegang kekuasaan keluarga Ji? Lin Yuxin, kamu benar-benar sangat berani. Ini adalah fitnah. Ini adalah tuduhan yang sangat kejam. Aku berani bersumpah. Jika aku demi mendapatkan grup Ji sampai meracuni Cusu, maka aku rela hidupku berakhir tragis. Apa gunanya kamu bersumpah? Cushu adalah putraku. Mungkinkah aku akan menggunakan keselamatan Cushu hanya untuk memfitnahmu? Anda benar-benar tega menggunakan nyawa putra kandung Anda sendiri hanya untuk merebut status pemegang kekuasaan. Direktur Ji, apa yang Anda bicarakan? Jelas-jelas ini semua perbuatan pengurus rumah tangga Tang. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, pengurus rumah tangga Tang menaruh obat itu. Kalau tidak, untuk apa hari ini aku membawa pengurus rumah tangga Tang ke sini? Direktur Ji. Ini semua karena Nona Lin yang memaksaku melakukannya. Ayah mertuaku ini ternyata sudah memperhitungkan segalanya dengan sangat matang. Sayang sekali. Sekarang saksi dan buktinya sudah ada. Apakah kamu masih ingin mengelak? Para pemegang saham, dengarkan saya. Apalagi yang perlu dikatakan? Demi kepentingan pribadi, kamu bahkan tega mencelakai tunangan dan kakekmu sendiri. Kamu benar-benar pantas dihukum. Benar. Menurutku Tuan Besar Ji, orang yang seharusnya mengelola perusahaan untuk sementara adalah Direktur Ji. Kami mohon Direktur Ji untuk mengambil alih. Ayahku yang hebat itu sudah mulai bertindak. Kakak ketiga. Apakah semua orang sudah diatur? Tenang saja. Orang-orangku akan menjemput kakek Ji dengan aman. Tapi bagaimana dengan pihak Xin? Aku percaya Xin bisa melakukannya dengan baik. Lin Yuxin demi keuntungan pribadinya telah mencelakai keluarga Ji. Segera habisi dia. Tunggu dulu. Pengurus rumah tangga Tang. Kamu bilang aku yang menyuruhmu meracuni Cushu? Apa kamu punya buktinya? Aku. Tanpa adanya bukti, lalu datang untuk memfitnah Nona Lin. Berani sekali nyalimu. Siapa bilang tidak ada bukti? Pengurus rumah tangga Tang, jika kamu menyelesaikan tugas ini dengan baik, aku akan memberimu setengah dari aset keluarga Lin. Tuan Besar Ji dan Cusu sangat baik kepadaku. Aku tidak mungkin membantumu meracuni mereka. Begitukah? Kalau begitu keluargamu akan celaka. Ternyata menggunakan kecerdasan buatan, Direktur Ji ini benar-benar hebat. Kata-kata itu bukan aku yang mengucapkannya. Semua bukti dan saksi sudah lengkap. Kamu masih berani membela diri. Semuanya, tangkap dia. Tunggu dulu. Tuan Besar Ji, mengapa Anda bisa berada di sini? Bukankah Anda... Tangkap orang ini? Aku sudah memberimu kesempatan. Sayang sekali, kamu tidak mau mengambilnya. Jadi jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah katanya Ji Cuxu telah diracuni oleh gadis kecil itu? Bagaimana bisa dia berdiri di sini baik-baik saja? Ini adalah jebakan. Kita semua telah dijebak. Kamu sudah tahu rencanaku sejak awal. Kamu sama sekali tidak keracunan. Awalnya aku mengira, karena kita masih memiliki hubungan darah, kamu tidak akan pernah mencelakaiku. Sayangnya aku terlalu tinggi menilaimu. Demi kekuasaan, kamu tetap tega mencelakaiku dan kakek. Paman Ji, jika Anda tidak memiliki ambisi untuk berkuasa, maka semua masalah ini tidak akan pernah terjadi. Untuk apa Anda melakukan ini? Diam kamu. Tahu apa kamu? Akulah pemegang kekuasaan yang sah di keluarga Ji. Tapi ayah, kenapa ayah harus melewatiku dan langsung memberikan posisi pemimpin itu kepada Cushu? Atas dasar apa? Atas dasar kamu yang demi kepentingan pribadi telah membuat grup Ji, bahkan seluruh keluarga Ji, menjadi hancur seperti ini. Cushu sepenuh hati mementingkan keluarga Ji, sedangkan kamu hanya mementingkan keuntunganmu sendiri, tanpa memedulikan nasib orang lain. Hahaha, apapun yang terjadi hari ini, pemegang kekuasaan keluarga Ji ini haruslah aku. Aku sudah menempatkan orang di mana-mana. Kalian satu pun tidak akan bisa keluar dari sini. Jika aku tidak diizinkan menjadi pemegang kekuasaan ini, maka kita semua akan tiada di sini bersama-sama. Kamu pikir kamu akan berhasil? Semua orangmu sudah berada di bawah kendaliku. Hahaha, ayah. Apakah ayah benar-benar tidak memedulikan hubungan ayah dan anak kita?
Sejak kecil hidupmu selalu berkecukupan, tapi kamu masih saja tidak merasa puas. Padahal kamu bisa mengandalkan Chushu untuk menjalani hidup yang bahagia selamanya, tapi kamu malah tetap melakukan hal-hal kejam seperti ini. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Direktur Ji, Anda harus menyelamatkan saya. Pemenang jadi raja, pecundang jadi debu, pada akhirnya, akulah yang kalah. Kakek, bagaimana kita harus menanganinya sekarang? Aku sudah tua, tidak bisa lagi mengurus banyak hal. Lakukan saja sesukamu. Kalau begitu, terpaksa Direktur Ji harus bersabar. Aku akan mengatur orang untuk mengirim Direktur Ji ke luar negeri. Nikmatilah masa tuamu dengan tenang di sana. Chushu, maafkan aku. Mengatakan semua ini sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Renungkanlah kesalahanmu. Kakak ketiga, terima kasih untuk hari ini. Kamu adalah tunangan Sinsin, yang berarti kamu juga keluargaku. Antar keluarga tidak perlu sungkan. Sisanya adalah urusan rumah tangga kalian. Aku akan pulang duluan, agar ayah dan ibu tidak khawatir. Sinshin, bukankah keluarga Ji kami sangat berantakan? Maafkan aku, karena telah menyeretmu ke dalam kekacauan keluarga Ji ini. Aku melakukannya dengan sukarela. Dulu aku memiliki keluarga yang sangat bahagia. Orang tuaku saling mencintai. Tapi tiba-tiba suatu hari, ayah berubah. Dia jadi jarang pulang ke rumah. Setiap hari aku duduk di depan pintu menunggu ayah pulang, sementara ibuku terus menangis sepanjang hari. Parfum siapa yang ada di jaketmu ini? Sudah kukatakan itu karena urusan pekerjaan. Jelaskan padaku sekarang. Jangan pergi sebelum menjelaskannya. Setelah itu, ibuku tiada. Hanya dalam beberapa bulan, ayahku yang hebat itu membawa Jiang Ziwan masuk rumah kami. Dia bahkan membawa pulang seorang adik laki-laki, yang terlihat hanya 1 tahun lebih muda dariku. Semuanya sudah berlalu. Aku akan selalu menemanimu di sisimu. Sinsin, sebenarnya kita sudah pernah bertemu bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat, pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki di tebing saat masih kecil? Jadi kakak itu adalah kamu? Ikat rambut merah mudamu selalu aku kenakan di tubuhku. Tidak kusangka kamu menyimpannya sampai sekarang. Selama bertahun-tahun ini aku selalu mencarimu. Tak disangka Shen Crow malah menggantikan posisimu. Jadi beberapa hari itu kamu dekat dengan Shen Kero, itu karena menganggapnya sebagai penyelamat nyawamu? Pantas saja hari itu saat kamu ingin melihat lenganku, Shen Kero terlihat sangat panik, tapi kenapa di lengannya juga ada bekas luka yang sama? Aku sudah menyelidikinya, dia sengaja membuatnya, tujuannya adalah untuk menggantikanmu menikah denganku. Tapi dia tidak menyangka bahwa aku akan memeriksa catatan medis tahun itu, dan secara tak terduga menemukan catatan medismu. Hal seperti ini saja kamu bisa salah mengenali? Aku salah, Sinsin, jangan marah lagi ya. Tanpa 100 kue kecil, masalah ini tidak akan selesai. Baiklah. Kalau begitu aku sendiri yang akan memasak, dan membuatkan 100 kue kecil untuk Sinshin. Asisten Sun, lihatlah, pemandangan yang sangat indah. Akhirnya ada seseorang yang bisa mengatur Chushu. Aku pun bisa merasa tenang. Direktur Ji akan segera melamar. Kakek Ji, Anda akan segera menimang cucu. Chushu? Chushu? Asisten Sun? Asisten San, kamu kenapa? Kenapa kamu terlihat begitu panik? Apa terjadi sesuatu pada kakek Ji? Nona Lin, mohon jangan bertanya lagi. Direktur Ji sudah berpesan khusus bahwa saya tidak boleh memberitahu Anda. Apa terjadi sesuatu pada Chushu? Nona Lin, tolong jangan mempersulit saya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa asisten Sun harus merahasiakan ini dariku? Tidak bisa, aku harus menyusul dan melihatnya. Kenapa asisten Sun berlari sangat cepat? Dia menghilang dalam sekejap mata. Begitu juga dengan Chushu. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan dariku? Sinsin, menikahlah denganku. Asisten Sun, kalian berdua. Cincin ini aku rancang untukmu, tepat setelah aku kembali ke rumah saat itu, sekarang pemiliknya sudah datang. Aku belum bertanya kepada ayah dan ibuku. Sinsin. Kenapa kalian ada di sini? Sinshin, hari ini Chushu sengaja mengundang kami datang ke sini untuk menyaksikan momen ini. Ibu sangat senang karena Sinshin milik ibu telah menemukan orang yang mencintainya. Terima kasih, Bu. Sinsin, jangan menangis. Di hari yang sangat penting ini, Sinsin seharusnya merasa bahagia. Benar sekali, Sinsin.
kamu tidak boleh menangis di hari sepenting ini, nanti hasil fotonya jadi tidak cantik. Xin, apakah kamu bersedia menikah denganku? Cepatlah setuju. Xin, jika kamu setuju, kakek bisa segera menimang cicit. Ji Cuksu, kamu harus memperlakukan Xin dengan baik. Jika kamu berani menyakiti Xin, maka aku adalah orang pertama yang akan membuat perhitungan denganmu. Tenang saja, kakak. Kelak aku akan menyerahkan seluruh kendali keuangan kepada Xin. Asalkan Xin memberiku sedikit uang saku setiap bulan, itu sudah cukup. Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit saja. Supaya kamu tidak bisa mencari wanita lain di luar sana. Lebih baik tidak usah memberiku uang sama sekali. Agar Xin tidak perlu merasa khawatir atau cemburu. Melihat kemesraan ini membuat hatiku terasa perih. Aku juga merasakannya. Hahaha.